saya sekarang ini bisa membanggakan bagi keluarga. Ya itu aja sedikit dari saya. Amin. Terima kasih Bu Novi, testimoninya, sharing pengalamannya luar biasa. Iya. Sama-sama Pak Putu. Oke. Izin Pak Afi, kita start jam berapa? Mungkin Pak Afi? Kembali lagi Pak Putu, kami tunggu yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih. Di sini ada Bu Yanitio. Bu Yanitio bisa bantu perkenalan diri atau enggak mungkin mau berbagi pengalamannya? Silakan, monggo. Bisa dibuka mic-nya. Silakan Bu. Oke, mungkin teman-teman yang lain nih yang mau berbagi pengalaman. Coba Pak Putut sambil nunggu teman-teman ya. Pak Ustadz ya mau ini, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sahabat cakap di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini izinkan saya bertestimoni sejak awal saya bergabung sampai pengalaman hari ini. Saya baru di 2 hari ini agak terkena sakit, sekarang alhamdulillah sudah sehat kembali. Pertama, ketika keluarga kami minumnya asal kalau mau minum, kalau enggak ya enggak, dari situ tidak terasa manfaatnya. Tapi setelah dicoba dirutinkan gitu ya, diperbanyak minum Besti, pertama yang merasakan manfaat istri saya, tapi ada detox di awalnya. Beliau tidak bisa jalan kurang lebih selama 4 jam. Sejarah kesehatannya dulu pernah divonis harus operasi ginjal. Alhamdulillah berkat wasilah minum Besti yang terus-menerus tidak jadi di operasi ini. Kemudian yang kedua, pengalaman anak saya yang mengalami asma yang cukup kronis ya. Jika siangnya minum yang dingin-dingin atau es, malamnya sudah jadi kepastian irama nafasnya itu ada ngik-ngik gitu. Kalau sudah ada ngik-ngik begitu, itu nggak bisa diobati dengan obat. Mau tidak mau saya bawa ke rumah sakit. Kebetulan di depan pesantren ada rumah sakit. Solusinya hanya satu, dengan dinebu. Nah, setelah mencoba, karena sering dinebu cukup menguras uang juga untuk di awal-awal, saya coba diminumkan Besti. Di gelas pertama tidak ada pengaruh, pas di gelas kedua ada pengaruh, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah hampir 4 tahun ya, belum pernah dinebu lagi. Itu pengalaman anak. Kemudian pengalaman saya yang sering pengen dipijit, terus dipinggang, sakit sejak kecil karena sempat jatuh dari pohon. Saya juga mengalami detox, tidak bisa jalan dari pagi sampai jam 11 siang. Nah, kalau istri hanya 4 jam itu tidak ada rasa sakit berikutnya. Kalau saya selama seminggu sholat tidak bisa ruku lurus gitu karena pinggang terasa masih sakit. Setelah seminggu berlalu, alhamdulillah sehat. Nah, dari yang terkini ini sebagai pembuktian bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Tovan ada benar-benarnya itu dirasakan oleh saya. Beliau sampaikan kalau bicara tentang kesehatan kita itu harus komprehensif, jangan mentang-mentang kita minumnya Besti gitu, tapi penyebabnya tidak diperhatikan. Maka tidak mustahil walaupun minumnya Besti, mandi di kolam Besti bisa terjadi. Nah, salah satunya minggu kemarin itu saya over karena fokus di 4 acara. Yang pertama mengkondisikan Pelsus di Lingkar Ramayana, yang kedua BPHTS di Rumah Makan Genah Cali, yang ketiga acara PGRI. Nah, yang tempat PGRI ini saya tidak sempat makan yang cukup ya, yang ada malah
rujak lagi gitu. Nah, kemudian yang keempat, kondisikan untuk ke Jakarta. Dari 4 masalah tadi cukup menguras pikiran dan waktu, akhirnya kurang tidur, makannya tidak disiplin, akhirnya sempat terkena. Tapi kalaupun terkena, alhamdulillah dengan adanya Besti tidak begitu larut lah. Alhamdulillah di hari kedua, malam kedua ini saya bisa ikut Zoom meeting dan cukup minum Besti, ditambah yang karena saat ini merasakan yang paling parah, ditambah dengan Bodrexin, flu dan batuk punya anak gitu, diminum, alhamdulillah sekarang sudah reda. Itu saja Pak Putu, testimoni dari saya, hanya sekedar selingan pengisi waktu ya. Terima kasih untuk semuanya. Pak, terima kasih ini Pak Ustadz sudah mau berbagi namanya nih. Nah di sini Bu, tadi Bu siapa udah siap kayaknya, Bu Tio. Speakernya udah bisa dibuka, silakan yang mau, kalau mau sharing kan. Nah ini Pak Edi Susanto mohon izin untuk bantu nanti untuk co-host ya, biar teman-teman yang mau masuk biar cepat. Ada saya juga minta tolong Pak Ustadz ya, saya jadikan co-host di sini. Selamat malam Pak Putu. Malam, dengan Bu siapa? Bu Indra. Oh Bu Indra, tadi ditunggu-tunggu, rujaknya udah nungguin tuh tadi acara. Mohon maaf, ini perutnya sakit, ini lagi garing ini Pak Putu, hari nggak tahu ini belum. Kebanyakan rujak itu kayak Pak Ustadz itu. Digempur pakai Besti, Indra. Iya, udah minum jadi cuma seperti itu loh Kak, kayak ngobrol gitu ya, jadi pakai duduk sakit, apa sakit, udah dipijit tapi juga sudah. Ya jadi benar ya kata Pak Ustadz tadi, jadi biarpun kita sudah mengkonsumsi Besti yang lurus, tapi tetap ya, kan kemarin ada syarat kesehatannya, ada pola hidup ya, ada pola makan, kan itu kan? Pola makan itu yang kurang. Pola lingkungan kan itu kan, itu sangat berpengaruh juga ke kesehatan kita. Jadi tetap ya kita sebagai orang dewasa lah bijak memilih asupan makanan atau minuman yang pantas kita konsumsi. Apapun itu kalau berlebih juga nggak bagus ya. Apalagi ibu-ibu nih, biasanya suka yang pedas-pedas, ada cilok, ada bakso, ada, waduh kalau kena pedas hujan-hujan seger, habis itu mulus. Mungkin di sini ada yang mau sharing lagi pengalamannya. Mungkin di sini ada Bu Herni Supriyatin ya, mau perkenalkan diri, silakan Bu Herni. Bisa dibuka speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, perkenalkan saya Herni Supriyatin, asal dari Pangandaran, Jawa Barat. Saya saya dari mitranya Bu Suci. Bu Suci, ya Bu Herni udah lama di Cakap? Kalau saya gabung udah sekitar 5 tahun. Cuma kurang lebih 3 tahun lebih saya tenggelam gitu. Oh, tenggelam kelelep Pak. Dulu gitu, saya gitu karena saya punya anak dan kondisinya tidak memungkinkan saat itu gitu fokus ke anak, karena anak saya juga mempunyai kelainan tapi di kulit gitu. Di kulit, tapi alhamdulillah saya sekarang pakai semua produk Besti udah agak berangsur-angsur. Tadinya total parah banget gitu, sampai 1 bulan saya harus ngeluarin uang untuk berobatnya dia,
juta kurang 20.000. Itu salutnya aja 1 juta. Sini dulu kulitnya. Tapi alhamdulillah sekarang kulitnya kayak gini. Itu apa kata dari medisnya sakitnya tanya? Medis bilangnya kulit kering aja. Ibu terapinya pakai apa nih? Blesti, terus sanitiki, gimana cara memakainya sehingga ada perubahan? Samponya pakai Sampo. Sampo kan seluruh tubuh sampai ke kepala, terus bulunya juga hampir 1 jolang itu pakai blesti seminggu 2 kali. Jadi air 1 jolang, istilahnya 1 ember besar, kemudian suruh nggak dicampur sama air dingin, dingin dulu 2 jam kemudian baru direndam. Kalau di gini-gini si kulitnya dapat gitu. Kayak itu kalau dia tumbuh gede kayak ular, jadi baru lagi gitu, tumbuh gede baru lagi gitu. Iya. Kulit salak yang dalam, yang itunya yang suka dibuang itu kulitnya. Gitu. Tapi sekarang tadinya kan keras banget, sekarang alhamdulillah udah agak mulai mau gitu. Jadi ibu pakai mandi air blesti ya seminggu sekali ya direndam ya? Ya. Terus kalau setiap hari juga pakai ampasnya sama Belesa setiap mandi, sebelum mandi dipakai ampasnya dulu sama sabun Belesa, seluruh badan dari muka seluruhnya pokoknya kurang lebih 10 menit baru saya digosok-gosokin gini gitu pas mandinya, nggak pakai sabun gitu, nggak pakai sabun mandi biasa gitu, pakai itu. Terus sebelum tidur saya sanit tadi habis pakai Belesa di seperti itu Pak kalau untuk perawatan kulitnya. Terima kasih di sharing testimoninya. Itu udah berapa lama ibu terapinya pakai produk-produk cakap sehingga ada perubahannya itu? Nah, kalau untuk saya kebetulan baru 1 tahun. Kalau untuk anak saya dulunya kan enggak, saya walaupun udah mengenal Blesti, cuman waktu itu kan kayaknya tenggelam gitu, jadi enggak ini gitu, enggak pakai gitu, masuk aja gitu. Paling aku baru 1 tahunan lah kurang lebih. Oh, luar biasa. Berarti salapnya udah nggak pakai lagi sekarang berarti? Dari sejak usia 2,5 tahun udah enggak. Jadi sekarang total sama produk Blesti aja, enggak ke dokter-dokter lagi. Saya minta keajaiban aja, mudah-mudahan wasilah seluruh produk Blesti anak saya bisa sembuh. Saya berharap seperti itu gitu. Amin. Kita doakan biar segera ada perubahan untuk si adik. Amin. Oke, Pak Api, kita mulai apa gimana Pak? Bapak masih tunggu? Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Werni ya, terima kasih. Tunggu 50 orang aja Pak Putu, sebentar lagi. Siap. Semangat pagi Pak Putu. Halo Pak De, Pak Buhari. Pak Buhari ini apa siapa nih? Semangat pagi juga Pak Putu gitu. Iya. Silakan Pak Is. Gimana Padang? Padang mantap Pak, luar biasa gitu kan. Mau tur lagi nih Sumbar nih gitu kan. Mau keliling Sumbar dengan Pak Abi dengan Dokter Dini juga gitu. Wah. Ada semangat Pak gitu kan. Padang jalan-jalan terus nih. Iya, enggak jalan-jalan kan untuk merangsang aja Pak, intinya kan poin gitu. Iya. Untuk persiapan kaki Pak di 2022 biar Ya, bisa kita pergi ulang tahun cakap yang ke-14. Ke mana? Ke Belitung. Ke Belitung Pak, mudah-mudahan gitu. Jadi bangun kaki dulu Pak di 2021 ini. Siap. Saya kangen sama Pak De nih, Buhari nih, Pak Buhari nih. Ya, Pak, ada Pak D juga tuh Pak yang dari Padang gitu. Iya. Ya, semangat pagi Pak Putu. Semangat pagi.
Ibu tadi tenggelam, tapi alhamdulillah nggak kena bah. Kalau Padang tenggelam kena bah, sekarang bangkit. Pembangkit Batang Tarandam. Wah, kena tsunami berarti malam Padang. Ya alhamdulillah kita bangkit Batang Tarandam. Itu Pak Putu. Insya Allah kita akan Ada bangkit. sarapan bisa? Oke, baik Pak, siap. Sebentar izin share untuk ini screen share ya. Ya, sebelum screen share nanti saya mau ngomong dulu sebentar baru masuk ke screen share, Pak. Oke, sebentar Pak, saya mau. Itu siap-siap aja, nanti kalau saya bilang oke baru. Bismillah. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu mitra-mitra cakap yang luar biasa sudah hadir malam hari ini dalam acara Zoom ya malam Minggu yang biasanya orang-orang di luar lagi malam mingguan lagi berkumpul mungkin sama teman-temannya di luar. Bapak Ibu mitra-mitra cakap luar biasa di sini ngumpul ya dengan tujuan untuk pengembangan bisnisnya, menambah ilmu sehingga semakin maju bersama cakap. Nah, hari ini temanya sudah disiapkan oleh orang yang sangat spesial ya. Presiden Direktur kita langsung yang mempersiapkan materinya ya. Jadi ini sangat spesial malam minggu hari ini. Jadi ada materinya yang sesuai dengan undang-undang, ada 9 hal yang harus dimiliki seorang leader. Ya, ada 9 hal yang harus dimiliki seorang leader. Ini materinya jarang-jarang nih dikeluarin sama Pak Afi. Jadi ini spesial banget untuk peserta Zoom malam hari ini. Untuk itu tanpa memperpanjang waktu lagi, kita izin untuk Bapak Cia Apianto, Presiden Direktur kita, untuk membuka acara Zoom malam hari ini. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Afi. Oke, semangat pagi semua. Semangat pagi semua. Jelas suara saya? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, kalau udah jelas, nanti tolong di-mute dulu ya masing-masing ya. Oke, saya senang sekali malam hari ini ya boleh menyampaikan sesuatu yang sangat berharga, sangat berarti buat kita semua. Kenapa saya katakan 9 hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang leader? Karena Anda semua ini adalah calon-calon leader ataupun yang sudah jadi leader, tinggal bagaimana meningkatkan kualitas sebagai seorang leader. Karena istilah leader, kalau Anda sudah punya downline, itu artinya Anda sudah memimpin, ya, membina di bawahnya. Jadi kita tahu untuk menjalankan bisnis direct selling, istilahnya kalau bahasa Inggrisnya multi level marketing atau network marketing, atau istilah yang sekarang ini lagi tren, yaitu PJB. Apa itunya? Penjualan langsung berjenjang, PLJ, ya. Penjualan langsung berjenjang, PLB, ya. Nah, sekarang ini istilah ini digunakan. Karena apa? Karena ini bisnis kita ini adalah bisnis yang berjenjang, ya. Dan penjualan langsung tidak dijual di supermarket maupun dijual di toko. Ya. Untuk mengerti peranan sebagai seorang leader, Anda harus memiliki minimal 9 hal yang saya mau sharingkan malam hari ini. Ya, walaupun banyak, tapi saya rangkumkan hal-hal yang sangat penting sekali. Ya, kalau kita mau menjaga satu bisnis, kalau kita mengerti dan kita melakukan, maka akan jadi mudah. Kenapa banyak orang gagal? Karena banyak orang tidak mengerti apa yang seharusnya dilakukan. Ya, bukan tidak mau, kadang-kadang dia tidak tahu caranya bagaimana. Nah, malam hari ini saya mau sharingkan, ya, ada 9 hal yang penting sekali. Oke, ya. Jadi sangat sekali ngapa nanti akan ada Pak Bram di sini, teman kita. Pak Bram, mana Pak Bram, tadi ada videonya. Pak Bram ini selalu setia, ya. Selamat malam Pak Afi, saya ada di sini. Oke, Pak Bram, ya. Jadi Pak Bram ini selalu setia untuk menyiarkan yang tidak sempat ikut, ya nanti bisa lihat di YouTube-nya, ya. Oke,
kita mulai ya. Saya berharap tadinya bisa, mudah-mudahan bisa capai angka 100 ya. Tapi kadang-kadang ini satu tantangan juga. Kenapa? Karena malam minggu kadang-kadang itu banyak sekali orang punya acara ya, banyak sekali. Tapi saya yakin harusnya Bali ini nggak begitu terpengaruh kan, karena sudah lewati hari Galunggung, hari Kuningan ya, Pak Putu ya. Harusnya malam ini yang dari Bali bisa banyak ikut ya. Tapi saya lihat masih belum nongol, mungkin nyusul ya. Tapi nggak apa. Oke. Pertama, mungkin bisa ditayangkan, Pak Putu. Baik. Ya, kalau kita mau lihat 9 hal ini, saya akan tayangkan slide-nya ya. Nah, kenapa? Karena ini penting sekali. Ya, jadi 9 hal itu apa saja? Ya, ini terakhirnya. Oke. Ya, 9 hal yang harus dimiliki oleh seorang leader. Ya. Kalau kita berbicara leader, kita jangan beranggapan leader ini harus jadi pemimpin besar. Tidak. Leader itu minimal mulai memimpin dirinya sendiri. Itu sebagai leader. Karena hidup kita pasti adalah seorang leader. Tinggal leader yang seperti apa. Ya. Nah, pertama bisa memimpin diri sendiri dan memimpin di bawahnya. Pertama, apa yang harus dimiliki dulu? Memulai satu bisnis untuk menjadi seorang leader pertama, oke, adalah harus dimulai dari diri kita mempunyai satu passion, bergairah, hasrat. Passion ini penting sekali. Kalau orang-orang yang punya passion, maka tidak ada alasan. Ya, banyak sekali orang alasan diajak ini, alasannya itu, alasan apa? Kenapa? Karena dia tidak bergairah. Dia tidak punya ketertarikan, dia tidak mencintai. Kalau seseorang punya passion, maka apapun bisa diatur. Ya, saya selalu katakan, saya kalau soal ini, saya orang yang sangat punya passion. Ya, walaupun kadang-kadang malam minggu ini buat saya satu challenge juga, karena harus pergi dengan keluarga, karena Senin sampai Jumat sudah ini, kadang Sabtu saya kadang makan. Nah, tadi saya buru-buru coba-coba makan lebih cepat, pulang dulu, ya kan. Jadi kenapa? Karena saya punya passion, saya nggak mau ditunggu orang. Ya, saya jam 7:05 tadi masuk, sempat tadi ada ganggu dikit, tapi akhirnya masuk. Jadi pertama yang harus kita miliki semua adalah punya passion, punya hasrat bergairah. Passion itu datangnya dari dalam keluar. Suara saya kira-kira jelas nggak ya? Jelas Pak, jelas. Sebenarnya tadi ada dari Bu Elina pikir, tapi bukan saya ya. Oke, bisa diatur. Oke. Nah, kalau kita bicara passion, berarti itu datangnya dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Nah, banyak orang tidak punya passion, itu terpaksa dimotivasi, ikut dong, aduh rasa nggak enak diajak berapa kali terus terpaksa seperti itu. Ya, nah kalau orang-orang yang terpaksa belum selesai dia udah keluar misalnya, kalau separuh dia karena nggak enak saja, itu berarti belum. Itu bukan ciri seorang leader. Ciri seorang leader pertama, dia harus punya passion yang menggebu-gebu hasrat. Ingin apa? Ingin sukses. Ingin downline-nya sukses. Oke? Jelas ya, nangkap ya? Pertama, Anda harus punya passion, bergairah. Kalau orang punya bergairah menjalankan apapun, tidak ada beban. Oke? Jelas ya? Nangkap. Yang kedua, selain passion, apa? Yang kedua harus punya goal yang besar dan jelas, impian. Kalau kita punya passion, kita nggak punya impian, maka ini akan jadi liar. Akan liar. Kenapa? Karena menggebu-gebu, orang yang punya menggebu-gebu terus, tapi dia nggak punya tujuan. Akhirnya ya pasti akan ngawur. Nah, jadi kalau Anda sudah menggebu-gebu, ya saya gabung di bisnis plastik ini. Wah, pokoknya ini, tapi saya harus punya tujuan jelas, goal. Impiannya apa? Nah, impian itu juga harus ada penjelasannya. Impian seperti apa? Ya, nah, yaitu harus patokannya adalah SMART. SMART itu, ya kita bicara ini bukan hanya work hard and work smart. Ya, artinya SMART ini bukan strategi dan sebagainya. Apa itu? S pertama itu spesifik. Banyak orang punya impian tapi nggak punya sesuatu yang jelas. Dia mau capai apa? 2 tahun lagi, saya pengen dapat mobil.
Pertanyaannya, mobil seperti apa? Jangan mobil aja. Ya, mobil seperti apa? Tahun berapa? Mereknya apa? Ini spesifik. Kalau kita ingin mencapai bonus besar, besarnya seberapa? Jelas. Ya. Nah, spesifik ini harus terinci. Kalau kita punya impian spesifik, maka kita akan buat planning ke sana. Oke? Nah, kedua, M apa? Selain spesifik, M itu harus terukur, jangan ngawur. Saya pengen 2 tahun lagi, pengen punya Ferrari. Ya, itu namanya impian ya, karena tidak terukur. Kenapa? Ferrari berapa harganya? Sedangkan Anda di dalam 2 tahun ini kalau capai kepemilikan mobil, Anda cuma dapatkan kan dapatnya 220 juta. Beli Ferrari 3M, 4M, ya nggak mungkin, nggak terukur. Ya, banyak orang kalau tidak terukur nanti stres. Ya, jadi saya nanti kalau Anda mau dapatkan 5 tahun lagi mau beli Ferrari, silakan. Kenapa? Dengan bonus setiap bulan 100 juta bisa dikumpulin. Ya, jadi spesifik, jelas. Barangnya apa, mereknya apa, tahun berapa, warnanya apa, itu jelas spesifik. Terukur. Karena di sistem kita 220 juta. Kalau Anda bilang, saya pengen 2 tahun ini dapat mobil Avanza yang terbaru, terukur. Kenapa? Avanza nilainya paling naik-naik ke 250 juta. Masih bisa tambah, tinggal dikit. Ya kan? Jadi harus tahu, harus ngerti juga mobil itu harganya di Indonesia. Ya, yang kita kasih ini mobil sederhana. Nanti ada mobil mewah atau rumah, lain lagi. Terukur, oke? A, achievable, bisa tercapai. Kenapa? Karena program kita dapat mobil pasti, dapat duit 220 juta pasti tercapai. Hanya masalahnya apa? Tinggal Anda atur kecepatannya. Ya. Nah, terus apa lagi? R. R itu adalah reasonable, alasan yang kuat. Ya, reasonable. Misalnya, ada orang yang punya alasan yang kuat, saya pengen dapatkan ini. Kenapa? Untuk membahagiakan keluarga. Dia punya alasan yang reasonable, sangat reasonable. Ya kan? Nah, baru T, yaitu ada batasan waktunya. Time limit. Jangan mau dapat mobil kapan? Kapan-kapan. Yang tak mungkin dapat. 2 tahun dari sekarang, sebelum 2 tahun, berarti Anda punya planning dulu, dapat motor dulu, 6 bulan. Atau 8 bulan. Ya, dapat motor. Ya kan, dapat motor. Kalau misalnya Anda punya target 2 tahun tapi 1 tahun belum dapat motor, itu berarti tidak mungkin capai. Ya, itu hanya ngomong aja. Ada orang yang ngomongnya ngawur, 2 tahun mau dapat mobil, 1,5 tahun belum dapat motor. Bagaimana bisa dapat mobil? Kenapa? Karena motor itu 5 jalur cuma 5.000 poin. Untuk mobil 5 jalur 50.000, 10 kali omset dari dapat motor. Kalau dia nggak bisa ini, nggak mungkin. Makanya ada orang yang sampai 5 tahun, sampai 10 tahun, sampai hari ini belum dapat mobil. Kenapa? Karena 5 tahun aja nggak dapat motor. Nanti orang itu tuh, ya lakukannya bisnis ini sometimes, kadang-kadang. Ya kan? Tapi kalau ada orang jelas dia punya komitmen 2 tahun dia harus punya dapat mobil, itu jelas sekali, bisa capai. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang full time. Ya. Jadi sekali lagi, smart itu harus meliputi goalnya harus spesifik, jelas, terus juga bisa terukur. Karena apa? Karena sesuai kemampuan kita bisa tercapai karena di dalam sistem sudah ada punya alasan yang sangat kuat membuat dia berpacu. Nah, terus ada batasan waktu. Ini penting. Ngapa? Anda mau boleh memplanningkan dapat mobil 3 tahun, mau dapat mobil 10 tahun, nah, it's okay. Yang penting Anda punya target. Ya, kalau 10 tahun buat saya terlalu lambat. Jadi Anda bisa lakukan dengan lambat, cepat, atau lebih cepat. Kalau 10 tahun, itu sudah terlalu lambat. Oke? Ya. Berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga, memilikilah mindset yang benar, persepsi yang benar. Seringkali mindset kita ini sangat mempengaruhi tindakan kita. Ya, makanya mindset ini, cara berpikir kita harus benar. Ya, cara berpikir yang benar apa? Menjalankan bisnis ini harus punya satu keyakinan
berpikir kita harus berpikir positif. Ya. Kenapa? Kalau mindset kita berpikir positif, walaupun kadang-kadang kenyataan yang kita hadapi tidak sesuai dengan itu, tapi kita berpikir positif, ya, sehingga akan mempengaruhi tindakan kita. Karena cara berpikir kita akan menentukan tindakan kita. Tindakan kita yang kita lakukan terus-menerus itu akan menjadi satu kebiasaan yang positif. Kebiasaan itu kalau dilakukan terus itu akan menjadi satu karakter yang baik. Nah, jadi mindset ini penting sekali. Bisa atau tidak ini akan tergantung pada pikiran seseorang. Orang menghadapi masalah yang sama. Ada orang berpikir negatif, selalu berpikir negatif. Dikit-dikit MLM, itu mah bisnis yang orang pengangguran. MLM itu bisnis lama, MLM apa bisnis. ML itu mah produknya mahal. Itu selalu berpikir negatif. Kalau orang selalu berpikir negatif, pasti tindakannya juga akan negatif. Karakternya, kebiasaannya negatif. Karakternya pasti akan jelek. Jadi kalau kita ketemu orang-orang yang punya mindset negatif, tinggalin aja. Capek nanti kita akan terpengaruh. Oke? Jadi milikilah pikiran yang positif. Kalau kita berpikir positif, kemungkinan besar hasilnya akan baik. Ya, walaupun tidak segampang kenyataan. Ya, tapi minimal kita memulai sesuatu pikiran ini. Oke, nanti saya akan tunjukkan kenapa kita perlu berpikir positif. Kalau orang berpikir negatif, pasti hasilnya bisa negatif. Ini yang ketiga. Keempat apa lagi? Nah, ini yang tadi ya. Kalau kita berpikir tadi positif, maka tindakan kita, aktivitas kita lihat. Kalau kita lihat ini, kalau orang berpikir negatif, pasti jatuh nih orang nih. Mana mungkin dia bisa lewati. Oke, ya, kalau orang berpikir negatif, nggak mungkin lah ini dia bisa lewati ini. Tapi kalau orang berpikir positif, wah pasti dia akan lewati. Nah, ini salah satu contoh. Ya, endingnya akan ditentukan oleh, outputnya akan ditentukan oleh input lewat proses. Kalau inputnya negatif, proses hasilnya outputnya pasti negatif. Kalau inputnya positif, proses hasilnya juga positif. Ya, tindakan. Nah, bagaimana caranya supaya ini kita tadi mindset kita yakin, saya yakin saya bisa loncat ini. Terus apa yang harus dilakukan? Ya tentu fokus dan gaspol, istilahnya semaksimal mungkin. Ya, orang-orang yang punya pikiran positif, dia akan fokus dengan apa yang dia lakukan dan dia akan dengan sepenuhnya melakukan gaspol. Ya, walaupun seringkali ini bertentangan dengan pendapat banyak orang. Kalau tidak percaya, coba nanti kita lihat video. Kita lihat video, nanti saya akan kasih komentar. Oke? Ya, bisa putarkan video Pak Putu. Ya, silakan Pak Putu kalau sudah ada videonya. Suaranya ada? Nggak ada, Pak. Belum ada suara. Suara belum keluar. Suaranya belum keluar Pak Putu. Ya, suaranya kurang jelas Pak. Coba suaranya, karena itu yang seru tuh suaranya. Coba. Kan nggak jelas, nggak ada suara ini. Nggak ada, banget nggak ada. Nggak ada. Karena video ini sangat menentukan sekali apa yang tadi saya ceritakan. Kita lihat. Maaf, kameranya nggak dibuka Pak Presdir.
Kameranya siapa? Uju. Oh, oke, nggak apa. Ya, Kak Putu kira-kira bisa? Sebentar, ini bukannya sudah suaranya? Belum, suaranya belum, videonya juga belum, Pak. Suaranya nggak ada. Tapi kalau di rumah nggak ada itu, Bang. Hah? Bisa nanya, ada. Ini tangganya ini luar biasa. 999 tangga. 999 berarti 1000 kurang Ya. 1. 1000 kurang 1. Kita lihat bagaimana ini, nanti kita lihat video ini sangat-sangat luar biasa. Ini adalah hasil daripada orang berpikir positif dan tindakannya positif, fokus dan dia gaspol. Kita lihat. Oke. Cuma ini sih videonya. Ya. Chandra. Kira-kira ada kendala. Oke, sampai Pak Putu siapkan ya Pak ya videonya sama suaranya. Tadi suaranya udah sempat keluar dikit Pak, videonya cuma belum. Ya, kadang-kadang memang kalau Zoom meeting share ini video memang ada sedikit kendala ya. Signal kali Pak, signal. Signalnya kali ya. Ya, tapi harusnya sih bisa sih. Ini suara udah saya share, udah share sound, sudah semua sudah sih. Sama videonya, gambarnya belum Pak? Sudah Pak, videonya sudah Pak. Oh belum ya? Videonya belum ada. Kesananya nggak ada, kesininya nggak? Belum. Video sama suaranya belum. Ini bisa. Ini sangat seru sekali. Ya, ngapa nanti tadi ada permintaan Pak Abiyat di WA, nanti saya akan coba share videonya. Nah ini udah, coba. 可是如果我告诉你 Sudah? 他也要 Ya, 把 udah, oke. 上天门山的阶梯呢900走。开天梯，那个也是太那个什么了。这个天门洞这个上天梯，就是从开园到现在，还没有人说开着车挑战这个天梯，这个危险难度特别大。我觉得可能性不大。那个不可能的，那不可能的，不可能吧？还是因为车怎么开得上去这么高的天梯？ This challenge is the most extreme one we've done yet. The plug-in hybrid, having that grunt of both engine and electric will be a great benefit. But we're really pushing the limits. There really is a chance of failure. As far as I know, nothing has ever been tried like this before. This is unheard of. It's crazy. It's very steep. It's 45 degrees. Well, yeah, it's like this, right? Yeah. Yeah. 那也没那么陡，这样子。 是一个可能会带来危险结果的事情。 I can't see anybody living if the car started rolling back down the hill. 如果发生这个意外，那就是车毁。 Nice and steady. Yeah, we're clear, don't worry. You be very careful there, please. We're clear, don't worry. Everything's clear, everyone's out of the way. Clear. Ruangan tangga.
Tosnya. Selesai. Oke, sebentar Pak Putu, screen-nya ini dulu, saya ini dulu ya. Nanti kembali lagi ke slide yang kelima ya. Oke, kira-kira kalau kita lihat dari awal, semua bilang apa? Bukanen, bahasa Mandarin itu bukanen itu tidak mungkin, impossible. Ya, impossible. Semua orang ditanya itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Itu sangat-sangat bahaya. Dan tangganya itu ada 999 dan itu 45 derajat ya. Itu boleh dikatakan semua orang bilang itu tidak mungkin, betul kan? Nah, tetapi orang ini kenapa? Karena satu, dia yakin. Kalau kita lihat tadi ketenangannya, dia yakin, betul? Dia nggak gugup, nggak apa, dia tenang, yakin dia. Satu, ya. Kedua, dia fokus. Yang lihatin fokus, dan yang paling penting sekali, nah ini kuncinya. Kalau tadi dia salah sedikit saja pasti meninggal, pasti mati. Banyak orang bilang kalau ini salah dikit aja meninggal. Kenapa? Dia gaspol, ya gaspol itu. Jadi dia pedalnya itu nggak ada. Kalau kita dia gaspol terus, tekan sama gaspol itu. Nggak boleh dia kalau mundur, dia angkat dikit saja pasti turun. Nah kuncinya di sini. Jadi kalau orang-orang yang yakin, dia fokus dengan bisnis ini dan dia gaspol, jangan kasih kendor. Nggak ada istilah puas sampai dia capai puncak suksesnya. Nah, malam ini saya mau sharingkan. Banyak orang tidak bilang nggak mungkin. Sama juga Blesti. Waktu kita mendirikan Blesti dan kita punya target dalam waktu 10 tahun kita mau keliling dunia 5 benua orang. Mana mungkin perusahaan kecil, perusahaan lokal jual teh, mana mungkin keliling dunia. Kita buktikan 10 tahun, ya kan? Sehingga bukan hanya kita buktikan saja, kita ke Eropa, ke Paris, kita makan di Menara Eiffel. Orang kaget, masa sih hanya jual tehnya teh lokal murah lagi. Nah itu dia. Nah, nanti 2025 sampai 2030 saya punya target bangun gedung berbentuk botol raksasa di dunia. Nanti orang ada ngomong aja Pak Wianto, ngomong gede, ini segala macam. Kenapa? Pasti orang cinta. Leader kita punya impian, target 1 bulan 1 miliar. Omong kosong lah, ini segala macam. Itu udah biasa. Oke? Tapi kuncinya, kalau Anda yakin, seperti tadi yang bawa mobil itu, semua orang bilang tidak mungkin. Nggak ada satu orang pun yang bilang mungkin. Betul? Dari kita lihat, semua bilang nggak mungkin. Tapi dia yakin. Karena sukses dia tidak tergantung omongan orang lain. Sukses Anda tidak tergantung orang lain mau ngomong apa. Saya mau membangun gedung berbentuk botol raksasa, saya tidak peduli orang lain mau ngomong apa. Yang penting saya yakin dan mari kita sama-sama yakini, kita kerja keras. Fokuskan, gaspol, itu yang kuncinya. Kenapa banyak orang gagal? Karena itu tidak gaspol. Begitu dapat bonus sudah agak gede dikit, aduh santai dulu lah. Begitu sudah capai 100 poin, ya santai dulu lah. Nah ini dia. Kalau yang tadi, yang bawa mobil, kalau dia merasa kok sudah sampai separuh, dia santai dikit, habis. Hidupnya pasti mati. Ya pasti, itu udah pasti turun. Nah sama juga kita menjalankan bisnis ini, makanya banyak orang sukses. Gaspol terus. Pokoknya gaspol terus, jangan kasih kendor. Ini kuncinya. Oke? Ya. Nah, ini dia. Jadi tindakan kita terus aktivitas yang selalu rutin diadakan akan membuahkan satu hasil. Walaupun tidak semua aktivitas itu dapatkan hasil, betul. Tapi hasil-hasil itu dilakukan dari aktivitas. Kalau orang yang pernah buat acara home meeting, home sharing, BOP dan sebagainya, maka orang tidak akan bisa kembangkan bisnis ini. Ya cukup dia pakai produk saja lebih murah, mungkin cukup puas dengan hanya manfaat sehatnya saja. Tapi kalau orang-orang tentu mau sukses, kuncinya di sini. Ya, kuncinya yakin, fokus dan gaspolkan. Oke? Nah, berikutnya apa? Kita lihat lagi. Ya, yang kelima ya. Perbesar kapasitas diri kita. Kenapa banyak orang terimanya cuma begitu saja? Karena dia ya istilahnya
hidup kita ini tanpa batas. Saya punya ada satu video yang dia katakan, hidup saya tanpa batas. Itu seorang cacat, kaki, tidak punya tangan. Tapi dia bilang, hidup saya tanpa batas karena dia sudah menemukan tujuan hidupnya. Menjadi seorang fotografer yang profesional. Apa yang saya mau, saya bisa lakukan. Nah, itu dia perbesar kapasitas diri dia, belajar. Ya, membuat sesuatu beda. Nah, untuk perbesar kapasitas diri ini perlu bayar harga. Kenapa saya katakan perlu bayar harga? Kadang-kadang banyak orang yang hidupnya sudah nyaman. Udah cukup lah. Yang penting saya dapat bonus 5 juta, udah cukup lah. Atau berapa juta atau berapa ratus ribu, cukup gitu kan. Nah, kalau orang yang selalu mau besar, terus dia harus perbesar kapasitas. Kenapa? Tuhan akan berikan sesuai dengan kapasitas Anda. Misalnya 1 gelas. Kalau gelas Anda kecil, ya Anda cuma nikmati kecil. Tapi kalau Anda mau dimana, Anda buat gelas yang besar sehingga dituangkan terus, Anda akan isi terus di sini ya. Caranya bagaimana memperbesar kapasitas diri? Kondisi sekarang ini salah satu yang paling efektif dan paling mudah dan paling murah, paling mudah, paling praktis itu adalah ikut Zoom meeting. Anda yang ikut Zoom meeting malam ini, Anda sangat beruntung, sangat bahagia sekali. Banyak orang yang ini. Nah ini, Zoom meeting ini Anda tinggal siapkan aja HP-nya Anda, kuota dikit, ya, sinyal, Wi-Fi-nya, ya, dan juga apa waktunya Anda dengarkan. Ya. Perbesar kapasitas Anda, banyak belajar. Oke? Nah, training. Nah, besok di Bali ada SPJ, ikuti yang sudah ikut BPHTS, sayang. Ya, ikuti. Kenapa? Karena kita perlu belajar. Ya, belajar itu bisa belajar dari pengalaman orang lain, bisa belajar dari buku, bisa belajar dari video, bisa belajar dari YouTube. Yang paling praktis lagi adalah dari Zoom meeting. Makanya saya selalu dorong Zoom meeting seminggu, Senin dan Sabtu. Ikut Zoom meeting. Anda dapatkan sesuatu yang sangat istimewa. Oke, perbesar kapasitas diri Anda. Ya, oke. Slide yang berikutnya, yang ke-6. Kita lihat yang ke-6, ya, bangun image pribadi. Ini penting sekali. Kenapa? Karena orang harus tahu siapa kita. Ya, jangan orang nggak tahu Anda. Oh, nggak tahu. Kalau orang nggak tahu Anda, suatu hari dia mau beli Blesti, dia nggak akan beli dengan Anda. Ya, jadi Anda harus membangun image positif pribadi Anda. Jangan bangun. Ada orang ketemu gini, Anda ketemu, begitu ngomong nama itu, aduh itu orang mah nggak benar, hidupnya selalu nipu orang. Kenapa? Karena selama itu selalu main di manikin. Begitu nama orang itu disebut, oh ini ya, gini-gini, dari daerah ini ya, oh ini ya, oh itu mah hidupnya nggak benar lah. Itu selalu curangin orang, selalu nipu orang. Nah itu image yang negatif. Tapi kalau kita bangun image pribadi kita positif, kita adalah orang yang jujur, yang punya tanggung jawab, mau menolong down-and kita, yang hidup selalu penuh antusias, ya. Orang yang hidup penuh antusias bukan berarti dia tidak punya masalah. Ya, ada orang selalu dia saya, Pak, itu Bapak seperti kayaknya tuh selalu kalau lihat Bapak bicara tuh semangat sekali, berapi-api. Pikirnya saya nggak punya masalah. Siapa bilang saya juga punya banyak masalah. Tetapi masalah saya tidak pernah membuat orang jadi down. Masalah saya akan atasi. Karena apa? Karena setiap orang punya masalah pasti bisa diatasi asal orang itu mau. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, pencobaan yang kita hadapi itu pencobaan yang biasa. Tidak ada pencobaan yang melampaui kemampuan kita. Artinya apa? Setiap masalah pasti kita bisa menanggulanginya, bisa atasi. Yang penting mau tidak kita atasi. Ya, dan seringkali kita lihat ada orang-orang yang punya masalah, dia berpikir dia punya masalah yang paling besar. Terus cerita sama orang, ya Tuhan memberikan pencobaan ini berat sekali. Tuhan tidak pernah mencobai orang kok. Ya. Banyak orang punya persepsi yang salah. Pencobaan itu adalah akibat kelalaian yang Anda lakukan. Jadi jangan bilang pencobaan dari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, ada pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan supaya kita naik kelas. Istilahnya ujian. Bukan menjatuhkan. Ya, jadi saya lihat kadang-kadang saya ketawa. Ada orang merasa dirinya paling parah gitu. Waduh, di dunia itu, waduh, pencobaan ini bertubi-tubi. Kok seakan-akan Tuhan itu kejam memberikan pencobaan. Padahal Tuhan tidak pernah mencobai orang.
Tuhan cuma izinkan ada pencobaan yang tentu untuk mengangkat kita lebih naik kelas, like next level. Tapi selebihnya banyak pencobaan karena kecerobohan kita. Contohnya, ada orang yang rugi, ditipu orang. Bukan Tuhan kasih coba. Kenapa? Karena sudah dikasih tahu, jangan main itu money game. Karena dia merasa dirinya pengen cepat kaya, rakus pengen cepat kaya, nggak mau kerja keras, tidak mau berpikir rasional. Begitu kena, dia salahkan Tuhan. Saya banyak ketemu orang-orang kayak gini. Ya, jadi pribadinya tidak dibangun, dipersiapkan dengan baik. Jadi selalu salahkan orang lain. Nah, ada orang yang begitu, ini salah, gara-gara kamu sih ngajak saya. Kalau orang ngajak kamu, kalau kamu nggak mau, bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Jangan salahkan orang lain. Waduh, saya kejebak sama itu. Nggak ada. Money game itu nggak ada istilah. Kalau kita nggak rakus, kita nggak tamak, nggak berpikir rasional, nggak akan kena. Saya berapa kali diajak oleh orang-orang money game. Tapi saya cuma berpikir, nggak mungkin. Sukses harus kerja keras. Nggak mungkin dengan cara begitu. Mungkin kita bisa dapat, tapi berapa banyak orang nanti jadi korban. Nah, itu yang saya selalu katakan. Ya. Jadi kita hidupnya harus punya tanggung jawab, membangun image pribadi yang positif, antusias. Kalau orang punya antusias, bisa mengalahkan semua masalah. Ya, bisa mengatasi hal-hal yang mungkin tidak enak. Ya, selain itu, ya kita ramah, ya jangan sombong. Terus juga kita harus dikenal orang-orang di sekitar kita. Ada orang, oh ini orang baik nih yang selalu membantu. Nah, itu membangun image pribadi yang positif. Ya, jangan bangun image pribadi yang begitu orang datang, ya ini orang datang pasti ujung-ujungnya pasti mau pinjam duit. Ya, ujung-ujungnya mau nipu lagi. Begitu ketemu, lo mau nipu apa lagi gitu kan. Nah, jadi orang itu langsung cap negatif. Ya, kenapa? Karena itu sangat lekat sekali pribadi. Nah, saya bersyukur, saya menjaga itu. Ya, saya tidak katakan saya hebat, tidak. Tapi saya coba menjaga selama 34 tahun di dunia MLM, industri MLM, atau penjualan langsung. Saya tidak pernah nipu orang. Tidak pernah berkecimpung di money game, karena itu saya selalu jaga. Ada orang tanya, Pak, Bapak nggak mau kaya. Saya bilang, Anda tanya orang yang salah. Saya mau kaya, tapi dengan cara memberkati banyak orang. Saya cakap di sini harus pengen bukan kaya, tapi kaya raya. Tapi saya harus membuat Pak Putu, teman-temannya semua di sini kaya raya. Nah, itu baru saya berhasil. Ya, saya selalu katakan. Jadi ada orang katakan, Pak, beberapa perusahaan yang lain, ya begitu kita bonusnya lebih besar, bosnya, ownernya langsung lihat kantong, gila nih leadernya dapat bonus lebih besar, langsung dikutak-katik sistemnya. Saya bilang, percayalah, saya tidak akan lakukan demikian. Kalau saya lakukan demikian, sama dengan saya bunuh diri, mencoba membunuh diri. Kenapa? Kalau leader saya tidak, penghasilan tidak lebih besar dari saya gagal. Makanya saya berharap, mungkin ada orang baru bergabung, oke lah kalau baru bergabung, mungkin penghasilan saya sekarang lebih besar. Tapi nantinya 5 tahun, 10 tahun, penghasilan Anda harus lebih besar. Baru saya berhasil. Ya, saya nggak pernah pikirkan diri saya. Karena yang saya pikirkan adalah saya ingin menciptakan leader yang dapat bonus 1 miliar. Itu aja. Ya kan? Kalau banyak yang dapat 1 miliar, berarti lebih banyak lagi yang dapatkan ratusan juta. Lebih banyak lagi yang dapatkan puluhan juta. Berarti jumlah member kita banyak yang dapatkan bonus. Kalau bonusnya besar, omset perusahaan jadi besar. Kalau omset perusahaan jadi besar, pastilah keuntungannya juga besar. Ya kan? Betul nggak? Jadi sama, kita downline, kita jangan sebagai apa, jangan iri ya dalam membangun image pribadi ini. Jangan lihat, gila bonus downline saya lebih besar dari saya. Waduh, udah mulai pikir curang. Jangan. Buat downline Anda lebih hebat dari Anda. Itu baru sebagai leader yang hebat. Seorang leader yang hebat harus membuat downline-nya lebih hebat. Oke, nanti kita ada slide berikutnya ya. Jadi bangun image pribadi. Kedua, bangun image pribadi. Orang kenal Anda itu siapa? Nah, saya masih sering dengar cerita contoh. Ini yang saya selalu dengar karena beliau ini sering ke kantor dulu, sering cerita. Ya, setiap kali ketemu teman-temannya di awal-awal di ngejek. Oh, sales Blessy datang tuh. Sales Blessy datang tuh. Wah, ini. Kenapa? Karena pada saat itu teman-temannya memang ya orang-orang yang punya. Terus dia nggak peduli. Waduh, sampai pulang dari Kuilin, orang masih ngomong, pulang dari Eropa, makan di Menara Eiffel. Pulang dari Amerika, waduh nggak main-main. Pulang dari Afrika, sampai keliling dunia. Sampai kemarin bawa naik kapal pesiar.
Ya, kita dikenal orang bukan berarti kita harus jadi orang yang sukses baru dikenal orang. Tidak, proses itu dikenal. Ya, nah itu ya Pak Rudi Hartanto, Pak Rudi dia cerita teman-teman. Sekarang teman-temannya nggak pernah lagi bilang salesnya, bosnya Blesti datang loh. Kalian kalau mau butuh Blesti itu beli sama bosnya Blesti itu. Ya udah kenal. Jadi otomatis orang akan beli ke dia. Nah, ada juga orang misalnya Anda sebagai dokter, nggak usah ini, dokter Blesti loh, ngapa? Ya, nah saya dengar juga Dokter Taufan di awal-awalnya diledeki sama teman-temannya. Nah, sekarang orang udah respect, betul loh dia bawa sesuatu yang bermanfaat buat kita. Ya, sama juga Anda semua. Nanti ada juga Dokter Yanti. Ngapa? Mungkin ada orang sinis. Dokter sekarang udah jual Blesti. Nah, misalnya guru, dosen, ustadz. Ustadz Asep, gentol sekali jual Blesti. Ngapa? Kenapa? Kita memberikan manfaat. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia itu memberikan manfaat, bukan merugikan orang lain. Ya, jadi Anda harus dikenal. Semakin Anda dikenal, maka semakin gampang orang cari Blesti. Ketemu nih di Bali. Beli sama Pak Putu nih, DKM. Itu kemarin tuh DKM-nya udah tutup tuh, yang DKM 3, Sempidi. Ya sekarang Blesti. Ngapa? Begitu orang, Blesti di rumah makannya setiap kali orang nih, Pak Putu, ada Blesti? Ada Fibres? Ada. Ini dikenal. Jangan sampai Anda nggak dikenal. Nah ini cilaka. Tetangga nggak dikenal. Akhirnya masuk member di grup orang lain. Anda tuh ya, dari jauh dia taunya malah bukan dari kotanya. Nah itu karena tidak membangun image pribadi yang baik. Oke? Jadi ini sesuatu yang sangat penting sekali. Oke? Slide berikutnya yang ke-7. Ya, ini yang ke-6. Slide ke-7 membangun fondasi yang kuat. Nah, bagaimana kita membangun fondasi ini akan menentukan masa depan kita. Ya, kenapa? Ibaratnya kita membangun satu rumah. Kita membangun rumah. Yang paling lama membangun fondasi. Kalau fondasi itu udah kuat, itu ke atasnya gampang. Cakep membangun 5 tahun. Kenapa saya katakan kami membangun 5 tahun? Kenapa? 5 tahun pertama kami sewa. Ruko yang kumuh. Ya, kalau saya lihat balik lagi, aduh ini anugerah Tuhan, saya bilang, membuat saya bisa bertahan, terus kita semua bisa bertahan. 5 tahun pertama, ini kita kontrak 2 tahun, perpanjang 2 tahun, ngapa? Kantor sederhana, yang ngapa? Orang pada saat itu kalau orang datang, orang pemain-pemain ML kalau datang, nggak akan jadi gabung. Dia pikir, ini nggak ada duitnya, rukonya aja kumuh gitu kan. Kenapa? Saya kata kenapa? Kita bangun 5 tahun fondasi. Setelah tahun ke-5, tahun 2013 kita meresmikan kantor milik. Pada saat itu baru 2 ruko. Ya, terus 3 tahun yang lalu 2018 ya, 2017 kita beri lagi 1 ruko. Jadi 3 sekarang jadi besar. Orang tanya, Pak mau nggak beli lagi ruko-ruko di sana-sana? Saya enggak. Cukup 3, tapi impian saya bukan ruko lagi. Impian saya 5 tahun semua adalah gedung botol. Itu impiannya. Ya bukan kita nggak mampu beli lagi nanti bisa aja, tapi enggak, saya enggak cukup. Yang penting nanti ke depannya kita akan membuat sesuatu. Ya, nah itu adalah membangun fondasi yang kuat. Oke, kalau sebagai seorang networkers yang luar biasa, seorang leader, apa yang harus dibangun? Pertama kali untuk membangun, kita harus membangun melebar dulu. Melebarkan sayapnya dulu. Itu membuat beberapa ruko-ruko. Caranya bagaimana? Recruiting. Habis dari recruiting, jualan. Kita perlu tutup poin. Karena MLM yang benar harus tutup poin. Melebar. Bisa 5, bisa 10, bisa 15 kaki langsung. Kenapa? Karena belum tentu semua downline kita itu akan aktif. Untuk membangun 5 jalur yang kuat, kita butuh mungkin bangun 10, bangun 15 ke samping dulu, melebar. Oke? Itu penting, melebar. Kalau kita cuma 2, ada orang kasih saya, kenapa sekarang nggak bangun 5 jalur? Berapa kakinya? Ya, baru 3. Kenapa? Pak, saya kalau cari orang, Pak, saya nggak mau sembarang orang, Pak. Saya harus betul-betul selektif, omong kosong. Saya bilang, selektif gimana? Emangnya Anda tahu? Anda bisa meramal orang itu bakal jalan atau tidak? Nggak ada orang yang bisa meramal downline yang saya rekrut pasti jalan. Nggak ada. Pak, itu orang hebat. Banyak orang hebat. Ya, orang gede, hebat. Hebat apa? Hebat ngomongannya. Gede, Pak. Gede apa? Gede bohongnya.
Saya ketemu ada orang yang ngomong gitu, saya gini. Aduh, saya udah berapa kali dibohongi dalam arti udah belajar ya bayar harga ya. Orang ngomongnya gede, ini Pak, orang ini kalau bisa rekrut orang ini Pak, hebat sekali Pak, dia punya jaringan, dia punya kenal seluruh Indonesia Pak, ini toko ini, Pak ini pun organisasi buat omong kosong, saya bilang. Begitu dia gabung, nol besar. Jadi jangan kasih alasan, Pak saya seleksi, nggak ada. Bahkan ada orang yang dapat orang, nggak ada potongan sama sekali, modelnya potongan nggak ada, ya. Ya kita lihat banyak orang-orang sukses dari tukang parkir, tukang sol sepatu, tukang apa lagi, tukang beca, tukang apa lagi, banyak SD, S2, SD kelas 2 pendidikannya nggak ada, ngomong aja nggak becus, tapi semangat dia itu yang membuat beda. Yang membuat orang beda itu bukan skillnya, bukan knowledge-nya, seberapa orang itu hebat sekali, tidak. Yang membuat orang itu semangat bisa berhasil ada kemauannya. Itu yang saya salut. Saya banyak melihat orang ibu-ibu yang nggak ada potongannya, ibu-ibu ya aduh, jadi emak-emak yang ini tapi semangatnya luar biasa. Ya, nah itulah yang membedakan di multi level marketing. Kalau orang itu pendidikan tinggi, it's okay. Orang itu punya pengalaman, it's okay. Tapi yang penting mau tidak. Kalau dia tidak mau, percuma. Saya banyak ketemu orang yang hebat-hebat, tapi nggak jalan tuh. Ya. Terus kedua, ada orang yang punya jaringan banyak dulu. Ya, dulu. Sekarang itu nol. Kenapa? Semua orang udah nggak ada lagi di dia. Mau kontak orang aja orang udah menjauh. Ada orang yang pemain MLM ya. Dia dulu banyak. Begitu dia gagal, begitu dia rekrut orang, bilang, aduh, lu lagi, gua bosan ya lihat lu. Udah jangan ngomong MLM deh. Ya. Kalau Anda sampai datang ketemu orang, ada orang cuma begini, aduh, lu lagi, gua bosen ya lu. Udah, nggak usah ngomong MLM lagi deh. Gua udah kapok deh ikut MLM, ikut lu terus nggak berhasil. Nah itu ada orang yang saya ketemu orang kayak gini. Kenapa? Karena citranya udah negatif. Jadi apapun yang dia ngomong, orang udah negatif. Ya, nah jadi sekali lagi untuk bisa berhasil, rekrut banyak sebisa kita. Kita bisa rekrut 10 orang, 15 orang, kenapa? Oke? Ya, tapi minimal 5, jangan cuma 2 orang. Itu binary. Makanya binary itu harus syaratnya cuma 1. KKS. Kiri kanan seimbang. Nah, kenyataannya apa? Teorinya KKS seimbang. Kenyataannya kiri kanan senewan. Nggak pernah terjadi keseimbangan. Ya, jadi orang bilang, Pak, susah rekrut 5 kaki. Betul, nggak ada yang gampang. Rekrut 2 kaki aja susah kalau nggak seimbang. Ya kan? Jadi nggak ada, hidup tuh nggak ada yang gampang. Kalau kita mau sukses nggak ada yang gampang. Pak, tutup poin sales PV susah Pak. Kalau Anda tutup poin sales PV aja susah, bagaimana Anda mau menjadi leader yang hebat? Nggak mungkin, itu nonsense. Ya kan? Nah, ada pengakuan jujur, it's me. Ya apa? Ya. Jadi jangan punya pemikiran semua tuh gampang, nggak ada. Maka saya bilang sesuatu yang gampang itu pasti habis. Money game gampang money game, yang penting kita punya uang cukup banyak untuk habis, itu aja. Gampang. Pasang titik 11 titik, 31 titik. Gampang. Ya kan? Makanya yang gampang-gampang itu money game. Itu gampang. Gampang duitnya gampang hilang. Gampang dapat, gampang. Awalnya dapat. Tapi ujung-ujungnya hilang semua. Tapi kalau MLM murni, nggak ada yang gampang. Itulah nggak ada yang gampang, makanya Cakap membangun fondasi 5 tahun pertama. Sesudah itu kita masih berjuang terus. Ada orang bilang, Pak, Cakap hebat, dia luar biasa, udah keliling dunia 5 benua, ini semua udah banyak dapat mobil. Pak, kapan booming, Pak? Cakap tuh nggak pernah booming. Pasar-pasar kita ke depan tuh masih sangat besar, sekarang ini berkecil. Istilah saya selalu katakan gini. Saya selalu katakan bonus-bonus leader yang sudah puluhan juta, sudah hampir 50 juta, itu baru gerimisnya, saya bilang. Itu baru gerimisnya. Kalau hujannya, lebatnya, banjirnya, itu 1 miliar ukurannya. Baru itu bilang, cakep, luar biasa. Pangsa pasar kita penuh sangat-sangat besar. Kita belum mampu menerobos itu. Kenapa? Karena masih ada yang salah persepsi. Oke? Jadi melebar dulu ya, melebar. Harus minimal punya 5. Kedepannya semua harus 5. Pak,
3 kaki aja kalau aktif aja susah apalagi makan. Ya justru itu. Anda harus bangun. Kalau gampang semua orang sudah sukses, nggak ada yang gagal. Ya kan? Makanya kadang-kadang orang bilang, Pak susah. Ya memang susah. Emangnya gampang? Nggak ada hidup nih gampang ya sebentar aja hilang. Ya. Nah, saya pengen jadi leader-leader cakap tuh leader-leader yang kuat. Karena apa? Sudah melewati masa-masa sulit. Oke? Nah, setelah melebar jangan puas. Apa yang dilakukan? Mendalam. Yang kedua, harus mendalam. Mendalam itu apa? Recruiting lagi. Dengan home sharing, home party, BOP makin banyak. Duplikasikan mendalam ini. Jadi komitmen. Anda nanti di bawahnya Anda ajak lagi ya 5, di bawahnya ajak 5 nih, di bawah ajak mendalam terus. Kenapa? Cakap punya bonus itu istimewa. Luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena Cakap punya bonus itu ada satu jenis unlimited level. Ya, unlimited level. Anda mau punya 1000 level kedalaman pun dapat. Kita sudah buktikan kok, kayak Bu Agustini. Dia punya kedalaman terus sampai di bawah, dia udah nggak kenal lah, dia udah pasti udah nggak tahu. Banyak yang udah nggak tahu. Pak Asgar, dia kenal nggak? Nggak kenal. Jangan kan jauh-jauh Pak Putu lah, dan lain-lain semua dikenal, belum tentu. Ya, apalagi nanti kalau udah dalam, nah itu tetap dapatkan, yaitu National Leadership Bonus itu unlimited level, satu-satunya perusahaan MLM dengan star plan ya hanya Cakap. Nggak ada, saya sudah pelajari itu nggak ada. Ya, tinggal batasi. Anda mau dapat besar, ya minimal 5 jalur, jangan satu jalur kecil, 2 jalur, jadi fair. Karena bonus National Leadership Bonus itu bonus yang sangat adil. Siapa yang kerja keras itulah yang akan menikmati, bukan siapa yang di atas atlet. Oke? Mendalam. Terus berupaya. Caranya mempercepat kedalaman dengan BOP. Karena kalau home sharing kan skala lebih kecil. BOP, acara lebih besar. Komitmen, ajak orang baru. Terus ngapa? Rekrut. Semua ini nanti akan ditentukan yang ketiga. Ya, melebar, mendalam. Yang ketiga ini mandiri. Nah, inilah yang menentukan. Mandiri artinya Anda rekrut downline Anda, satu persatu downline Anda akan teruji oleh waktu. Yang sering ikut training, yang sering ikuti Zoom meeting pasti bertahan, bahkan bisa lebih maju. Yang melakukan proses recruiting, penjualan pasti akan maju. Yang tidak stagnasi akan seleksi alam, akan hilang. Ya, akan hilang, pasti akan hilang. Oke? Kenapa akan hilang? Karena semua ini lewati satu proses. Oke? Proses itulah yang akan menentukan. Proses duplikasinya kalau berhasil akan menghasilkan downline yang mandiri. Kalau kita punya downline mandiri, enak nggak? Enak sekali. Bukan enak lagi, enak sekali. Saya ambil contoh, misalnya Pak Asgar, Pak Magja. Ya, hostnya hari Senin. Pak Asgar, ya satu kakinya Pak John Edi Talu. Nggak usah lagi dibantu. Punya satu kaki lagi. Ibu Suci, nggak usah dibantu. Bu Suci di bawahnya sudah ada mandiri. Saat Bu Suci, suaminya lagi sakit, Bu Suci waktunya sepenuhnya menjaga suaminya. Bonusnya turun nggak? Enggak tuh. Nah, itu proses duplikasinya jalan. Mandiri. Kalau proses duplikasinya nggak jalan, begitu Bu Suci 1 bulan nggak aktivitas, omset langsung terjun bebas. Nah, inilah manfaatnya kalau proses duplikasi. Kita lihat aktivitasnya sekarang jauh lebih banyak. Nah, sekarang yang dia lakukan adalah proses untuk melatih downline-nya supaya downline-nya itu berhasil mandiri. Ya, penting ya. Jadi kemandirian itu penting. Ciri khas untuk mendapatkan passive income harus punya downline yang mandiri. Artinya proses duplikasinya berhasil. Ya, jadi nggak ada orang, karena orang suka muluk-muluk. Nah, kita kembali lagi. Kenapa money game tidak pernah ada namanya passive income? Nggak ada, omong kosong. Money game binary itu yang nggak benar ya. Kecuali binary-nya benar ya. Banyak binary-nya nggak benar. Nggak usah tutup poin, nggak usah apa. Kita lihat, pernah nggak dapat passive? Nggak ada. Ganti setahun, 2 tahun, ganti lagi perusahaan, ganti lagi, lama-lama capek. Kenapa? Karena di money game nggak perlu ada training.
Dibanding hampir nggak pernah ada training, kecuali binary yang benar ada training. Kalau binary nggak ada, dibilang, oh kita nggak usah repot-repot training, kita nggak usah belanja to the point, kita nggak usah ini, yang penting ngajak orang terus. Capek deh. Ya, saya bilang. Nah, kemandirian itu hasil dari proses training. Jadi jangan bosan. Saya selalu ingatkan terus, Zoom meeting ikut. Ya kan? Nah, ini luar biasa. Saya katakan malam ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti angkanya tembus di atas 140. Sekarang udah 90. Saya antusias sekali itu, ya kan. Kita akan buat hari Sabtu juga suatu rekor, ya. Nah, amin, Pak. Proses duplikasi ini sangat penting. Nah, untuk mendapatkan orang-orang yang bisa lewati proses duplikasi, cirinya satu. Orang yang rendah hati, mau belajar. Yaitu, kalau Pak Asgar selalu sering katakan, teachable. Yang selalu mau diajari, di-sharing, belajar. Tapi kalau orang yang merasa sombong, Pak Avianto paling juga ngomong-ngomongnya gitu. Semangat, paling juga motivasi kita. Belum apa-apa dia udah merasa sok tahu. Ya, percayalah, harus belajar. Saya pun tetap belajar. Nah, saya belajarnya, saya lebih suka belajar yang praktis, belajar dari video, belajar dari apa, seminar, training. Saya itu udah banyak ikut, sampai satu tahap saya berpikir percuma saja kalau saya belajar terus, tapi saya tidak mengaplikasikan apa yang saya dapatkan. Percuma saja kalau motivasi saya hanya motivasi dari luar ke dalam. Nggak ada. Saya suruh katakan, saya belajar dari motivator yang nomor 1 di dunia, itu Anthony Robbins. Saya belajar, bayar puluhan juta. Ya, mungkin itu hampir 50 juta saya harus bayar ke Malaysia. Ya kan? Saya belajar dari Brian Tracy, Robert Kiyosaki, Zig Ziglar, banyak lagi ya motivator ya, terlepas daripada yang lokal lah ya. Kayak ada Ade Wong Sotung, DSM itu banyak. Saya pernah ikut Pong Chandra lah, Mary Riana lah itu, tapi nggak sampai satu tahap. Saya pikir percuma juga. Kalau kita hanya termotivasi sampai satu tahap, kesadaran itu terbuka. Nah, perlu lagi. Kita sekarang waktunya harus berbagi. Motivasi dari dalam keluar. Jadi orang saya nggak perlu lagi dimotivasi apa. Selalu mau belajar. Dari siapapun, dari Pak Putu, dari daun-daun yang lain, semua bisa belajar. Oke? Ya, jadi kunci yang paling penting yaitu kemandirian, yaitu proses duplikasi. Ini perlu kesabaran. Betul. Dan itu perlu apa? Perlu perhatian. Ya. Jadi itu kan benih itu kita bisa tahu dari awalnya. Kalau orang itu teachable, selalu punya mau belajar terus, tidak masalah usia, mau belajar terus. Ya. Nah, ada beberapa di sini ya, saya perhatikan dari awal, itu salah satunya Pak Heri Manggono. Dari usia dia lebih tua dari saya, tapi dia mau belajar terus, ya, pengalaman. Terus masih ada lagi, ada Mbah siapa lagi lah. Saya lihat juga ada ya Mbah Koba, Abah Komar atau siapa yang umurnya udah gede, udah 70-an, Abah Elon yang ada, yang mau belajar, oke? Belajar itu tidak melihat usia. Sukses seseorang tidak melihat usia. Ada orang usia muda sukses berhasil kaya. Ada orang usia tua nggak berhasil. Jadi beban buat orang lain. Ya, jadi sukses itu tidak terukur oleh usia. Tidak juga diukur oleh berapa lama Anda sudah bergabung di Cakap. Tidak. Saya buktikan ada orang 10 tahun bergabung di Cakap, ada orang 12 tahun bergabung di Cakap, nggak ada apa-apanya sampai hari ini. Ya, karena dia punya prinsip, aku masih seperti yang dulu. Jadi bintang 5 aja terus. Hidup segan mati tak mau gitu kan. Ya itu. Tapi kalau ada orang yang mau belajar dan usia baru 1 tahun, luar biasa. Ya, jadi sukses seseorang bukan berapa lama Anda sudah bergabung di Cakap, tidak, tapi berapa banyak Anda berbuat, itu yang akan menentukan. Ya, jadi saya selalu katakan sukses itu tidak bisa dilihat daripada lamanya, tidak bisa dilihat dari usianya, tidak bisa dilihat dari pengalaman, tapi dilihat dari keseriusannya untuk menjalankan bisnis ini. Oke? Ya. Nah, ini yang ke-7 ya. Apa tuh ya? Nah, kita lihat yang ke-8. Yang ke-8 ini, hidup ini kita perlu membangun namanya kolaborasi. Bangun teamwork yang solid. Ya, bukan kompetisi. Crossline itu bukan kompetitor kita. Crossline itu bukan. Itu semua kolaborasi. Membangun teamwork, satu kesatuan.
PT Cakap. Ya. Nah, kalau kita bisa membangun teamwork yang kuat, maka kita mendorong satu dengan yang lain. Ya. Nah, tim yang solid inilah yang akan membuat bisnis kita makin kuat. Jaringan itu perlu apa? Perlu fondasi, tadi saya bilang kolaborasi, teamwork. Oke? Ya. Nah, kenapa? Karena bisnis sekarang ini, bisnis network marketing itu bisnis percepatan. Apalagi sekarang kita mulai memasuki dunia digital. Ya, Cakap lagi mempersiapkan digital marketingnya. Ya, nanti akan banyak hal. Kita mulai membenahi dengan IG kita, web kita makin canggih dan semuanya. Kita akan buat ini ke depannya nanti akan membuat itu lebih mempermudah lagi. Ya, itu nanti kita lagi persiapkan semuanya. Oke. Nah, jadi istilahnya apa? Tomorrow is now. Hari esok tuh dari sekarang. Ya, bisa diklik satu lagi Pak Putu. Ya, tomorrow is now. Ya, dikolaborasi. Nah, ini dia. Hari esok tuh mulai dari sekarang. Jangan tunggu nanti tahun depan. Ya, tahun depan kita ada persiapan untuk tour. Wah, ini luar biasa. Ya, anniversary dan vacation. Ya, yang ke-14 di pulau yang sangat indah sekali, Pulau Belitung. Waduh, kalau saya lihat Pulau Belitung ini buat saya tuh, waduh, itu luar biasa indahnya ya. Nah, kita akan ke sana 4 hari 3 malam. Oke? Nah, tentunya harus dipersiapkan dari sekarang. Minimal Anda mempersiapkan, Anda punya 5 jalur minimal. Setiap jalur itu harus memberikan kontribusi walaupun poinnya relatif kecil. Ya, saya yakin pasti ya leader-leader di sini atau member-member yang ikut di sini, saya yakin pasti bisa capai. Tapi pertanyaannya bukan Pak Putu yang harus berangkat saja. Kalau Pak Putu yang berangkat saja, Pak Putu belum berhasil. Pak Putu harus membuat downline-nya ikut juga. Pak Asep Kurnia pasti dapat, mungkin bisa dapat 3, ya kan? Tapi kalau hanya Pak Asep Kurnia cuma 3 saja, itu gagal. Pak Asep Kurnia harus membuat di bawahnya ada 30 orang, 50 orang jaringannya ikut. Nah, itu baru berhasil. Amin, Ya kan? amin, amin. Ya, jadi promotor kita tuh gampang, tapi harus dipersiapkan dari sekarang. Now, tomorrow is now. Hari esok itu sekarang. Kenapa saya katakan sekarang? Jangan Januari baru mulai rekrut orang, terlambat. Januari sudah harus lebih gencar lagi, di bawahnya 5 jalur, rekrut lagi supaya yang baru ikut juga bisa ikut kesempatan itu. Ya, target kita 150 orang, itu 1 hotel kita pakai. Luar biasa kan. Jadi 1 hotel kita pakai. Mungkin juga 1 pesawat kita ininya, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kembali kepada tadi saat yang awal tadi, harus punya passion. Kalau orang punya passion, dia akan persiapkan dari sekarang. Oke? Ini ke-8. Yang ke-9. Nah, ini yang terakhir yang paling penting. Ya. Oke, slide. Saat krisis dan kritis. Biasanya masalah itu kekuatan seseorang, orang kuat, loyal, komit, itu diukur apa? Diukur pada saat krisis dan kritis. Baru orang menyadari. Kalau dalam keadaan senang, orang tidak akan ini. Saat krisis datang, kritis. Nah, krisis yang beberapa kali Indonesia mengalami krisis. Tahun 98, saya masih ingat, itu krisis ekonomi. Itu dari dolar 2.500 lonjak jadi sampai 18.000 rupiah. Banyak perusahaan-perusahaan yang membuka tutup. Banyak perusahaan-perusahaan yang hancur pada saat banyak jaringan-jaringan yang hancur. Saya masih ingat salah satu teman saya yang kemarin pernah cerita, bayangkan, saya nggak bisa membayangkan bagaimana dibangkit ini ya, itu rahasianya. Ini di NL kemarin diceritakan, ya, salah satu top leader dari CNI lah saya sebutkan ini karena kita internal ya. Itu pada saat tahun 98 dia baru gabung tahun 95, 3 tahun dia membangun. Jaringannya sudah cukup besar. Tahun 98 di tempat krisis, dari 8 jalur jaringannya, dari 7 jalur jaringannya, itu semua hancur. Bayangkan, krisisnya sangat luar biasa, kritis sekali. Saat istilahnya itu dia udah udah kena tembok, nggak bisa mundur lagi, udah. Artinya apa? Cuma 2 pilihan aja. Kalau orang bilang itu, kalau orang the power of kepepet.
istilahnya ada kalau itu bertarung, cuma 2 aja. Nggak ada kalah lagi, nggak ada istilah kalah. Mati atau menang aja. Kenapa? Udah kepepet. Bayangkan semua jalurnya semua hancur, tinggal 7 downline dia. Itu luar biasa. Hanya tinggal setiap jalur tinggal 1 orang downline dia komitmen. Pada saat itulah membuktikan bahwa mentalnya harus punya mental yang kuat, mental tanpa menyerah. Ya, saya ada videonya. Don't quit. Apapun sakitnya, apapun sulitnya, maju terus. Tidak ada challenge. Maju terus, mental yang kuat. Apa caranya? Bangkit. Oke, kita lihat mental yang kuat. Kalau orang punya mental yang kuat, maka apa yang dia lakukan? Bangkit. Kalau orang mentalnya loyo, mental tahu, mental tempe, ya udahlah menyerah. Ya kan? Tapi kalau dia mentalnya kuat, karena dia membayangkan saya sudah membangun di tengah jalan, 3 tahun saya sudah membangun besar. Apakah saya mau hancur gara-gara krisis? Gara-gara kritis. Sama, kita juga menghadapi saat ini krisis. Krisis apa? Krisis kesehatan. Betul? Dengan krisis kesehatan, berarti krisis ekonomi. Dengan krisis ekonomi, banyak orang terjadi pengangguran. Penghasilan berkurang. Betul nggak? Itu saat kritis. Caranya bagaimana? Apakah kita mau menyerah? Orang yang sudah gabung 5 tahun, 3 tahun, sudah berjuang, ada mau menyerah dengan 1 tahap lagi? Nggak ada. Seorang juara, dia punya mental yang kuat. Di dalam hidupnya tidak ada istilah menyerah. Jadi bagaimana caranya? Bangkit. Buat komitmen dengan tindakan. Tidak menyerah. Jadi dia kumpulkan, dia tantang 7 downline langsung dia bangkitkan, membangun lagi, membakar lagi semangat mereka, buat komitmen bersama, lakukan. Pasti saya yakin, apa yang dilakukan jauh lebih keras. Kerjanya lebih keras, lebih sungguh-sungguh, sampai mungkin 1 hari cuma tidur 2-3 jam. Dia bayar harga. Banyak orang yang sekarang tidurnya terlalu lama. Belum lagi tidur, belum lagi nonton TV, belum lagi nanti main, belum lagi gosip, belum lagi cerita yang aduh habis waktunya. Ya, dia katakan, apa yang terjadi? Setelah dia bangkit tahun 98, 5 tahun ke depan, dia menjadi salah satu crown yang terbaik, salah satu top leader yang punya penghasilan terbaik. Itu karena itu bangkit. Itu yang membuat saya terharu. Kalau saya lihat video yang tadi, yang mobil itu nggak ada istilah menyerah, nggak ada istilahnya aduh santai, nggak ada, gaspol terus sampai dia capai garis finish. Kenapa? Ingat, orang akan menanti kita di garis finish. Kalau kita bisa menyelesaikan cakap di garis finish, orang bisa, luar biasa, cakap, leadernya hebat. Orang tidak akan bertanya seberapa besar pengorbanan Anda. Tidak, orang tidak akan tanya prosesnya seperti apa. Orang cuma mau lihat Anda berhasil. Tapi begitu Anda gagal, semua orang mentertawakan. Tuh kan, dari dulu juga saya bilang, bisnis cakap nggak bisa lah, nggak mungkin lah jual teh, mana bisa di sejarah gini-gini. Segala macam pun negatif pun muncul. Tapi kalau kita berhasil, nanti 2025 sampai 2030, hadir, gedung berbentuk botol raksasa, semua orang akan salut. Ih gila, itu ternyata nggak benar-benar itu dari perusahaan yang kecil, perusahaan lokal, modalnya ya nggak masuk hitungan lah, akan menjadi diperhitungkan. Kenapa? Karena kita yakin, karena kita fokus, karena kita gaspol terus. Jadi tahun 2022 buat saya umur sudah stabil, dan mati udah 14 tahun bukan bayi lagi, waktunya buat kita lari lebih cepat. Siapa yang jalan itu pasti akan ketinggalan. Saya berharap semua orang yang hadir di Zoom meeting ini, mari kita memacu, bersaing dengan diri kita tahun lalu. Tahun 2002 harus jauh lebih baik. Jangan puas dengan apa yang sudah Anda dapatkan. Begitu Anda puas, di saat itulah Anda akan jatuh. Ya, saya selalu katakan, begitu Anda puas, merasa puas, di saat itulah Anda akan jatuh. Tapi Anda tidak pernah merasa puas, terus akan berjalan terus sampai mewujudkan impian Anda 1 miliar atau ratusan juta, sampai gedung itu terlaksana. Di saat itulah kita baru bilang,
inilah proses yang keras, proses yang sulit yang saya lewati sehingga saya boleh menjadi berkat buat banyak orang. Ya, jadi saya berharap betul-betul ini diuji. Ya, saya bersyukur. Satu sisi secara manusiawi saya kadang-kadang jengkel. Secara manusiawi kadang-kadang saya dongkol. Tetapi saya berpikir kembali, mungkin ini waktunya Tuhan izinkan supaya kita naik kelas lebih tinggi. Dan mungkin ini waktunya untuk pembersihan, untuk menghasilkan orang-orang leader-leader yang komitmen, untuk menghasilkan tim marketing yang lebih solid. Saya bersyukur. Ya, cakap ini nggak gampang. Ya, saya akan sampaikan. 4 marketing saya dulu pernah sekali, tapi gagal. 4 marketing saya keluar, buka produk jual tetap, jual teh hitam juga. Yang mereka katakan teh hitam itu jauh lebih baik, lebih bagus, dan Blessy sudah tidak ada. Ini semua diuji oleh waktu. Saya katakan kebenaran tetap kebenaran, percayalah. Ya, kebenaran tetap kebenaran selama kita yakin. Ya, ini akan jadi kebenaran. Dan saya sangat yakin 2022 ini tahun kita buat lari lebih kencang. Karena tahun 2020 itu pembersihan, bersih-bersih. 2021 juga ada beberapa leader-leader yang keder ya, leader-leader yang terpengaruh. It's okay. Saya bilang hak orang kok. Orang mau pergi kemanapun, mau pergi silakan. Ada yang mau datang, ada yang pergi, biarkan. Jangan menahan orang yang mau pergi. Mungkin downline Anda juga ada yang mau pergi, silakan. Yang tetap kita bantu. Yang mau pergi, silakan. Waktu yang akan mengujikan. Kebenaran selalu akan timbul jadi kebenaran. Hanya waktu. Ya, kesalahan tetap akan berakibat. Ya, istilahnya apa yang kita tabur, kita menabur kecurangan, kita akan menuai badai. Kita menabur kebaikan, kita akan menuai berkat. Ya, betul nggak, Pak? Ajaran-ajaran kita semua, setuju? Ya, jadi taburlah kebaikan, taburlah kebenaran, taburlah manfaat, supaya orang bisa melihat integritas kita. Ya, jadi care and share terus dijalankan. Oke? Ya, jadi sekali lagi saya berharap 9 hal ini kita belajar. Bukan berarti ini semuanya. Mungkin masih ada lagi yang lain-lainnya. Ya, kalau saya mau katakan nanti ada seri-seri berikutnya, tapi minimal 9 hal ini kita menghayati, melakukan. Ya, nah kalau kita lakukan semua, maka waktulah yang akan menentukan kesuksesan itu. Apakah kita jalankannya dengan konsep lambat asal selamat? Ya, itu kuno ya. Lambat asal selamat, atau cepat atau selamat, atau lebih cepat, lebih baik, dan selamat. Itu tergantung pilihan kita. Kalau saya memilih, kenapa kalau bisa lebih cepat, kenapa harus lambat? Lebih cepat, lebih baik. Tapi hasilnya lebih besar. Oke? Ya, itu ya Pak Putu ya. Jadi malam hari ini, masih kita perlu upaya Pak Putu. Karena tadi udah 90 lebih, turun lagi dikit, jadi belum tembus angka 100. Ya. Oke, itu saja yang saya mau sharekan. Waktu saya sharekan pas 1 jam lewat 10 menit. Oke, kalau ada yang mau tanya, silakan Pak Putu. Ya, jadi saya berharap semua kita belajar di sini, dan saya sebelum saya serahkan ke Pak Putu, saya ucapkan juga selamat kepada mereka yang saya lihat ada yang baru pertama kali ikut juga ya. Bahkan ada beberapa nama-nama yang baru muncul malam ini. It's okay, nggak apa. Tapi ada juga wajah-wajah yang selalu nongol, itu lebih bagus ya. Jadi kita berharap yang paling penting apa yang saya sharingkan itu kita diterapkan, dilakukan. Maka hasilnya pasti akan kita nikmati. Dan sekali lagi, tanggal 4 Desember saya menunggu dengan hati yang gembira, dengan penuh semangat, antusias yang berkobar-kobar. Tim kita sudah siap untuk menyambut kedatangan tim Jawa Barat, itu kurang lebih sekitar 150 orang. Waduh, ini sejarah nih, luar biasa ya. Dari Tasik, Ciamis, itu belum digabung dengan grupnya Bu Suci itu cuma di luar grupnya Bu Suci, grupnya Pak John ya. Ini luar biasa dengan ada Pak Mun sebagian. Iya. Ya, baru dari grup Pak John, Pak. Ya, dari winner ya. Dari Pak John aja nih. Oke, luar biasa ya. Oke, semangat
Sukses buat Anda semua. Saya kembalikan ke Pak Putu. Terima kasih. Terima kasih Pak Afi. Terima kasih Pak Afi. Ya. Penjelasannya tentang 9 hal yang harus dimiliki oleh seorang leader. Tadi sudah sangat gamblang dijelaskan sama langsung oleh Presiden Direktur kita. Untuk teman-teman di sini semua, hari ini hadir sampai tadi 93-an ya, kalau saya lihat 93 orang sudah hadir. Ini suatu biasa. Semoga apa tadi yang di-sharingkan, tadi Pak Afi sudah cerita tentang teachable yang selalu digaung-gaungkan sama Pak Asgar, itu benar-benar kita dapatkan malam hari. Ada daging, ada insight ya yang bisa kita dapat sehingga untuk kemajuan bisnis kita semakin gaspol pokoknya di bulan ke depan, tahun-tahun ke depan. Oke, hari ini ada sesi tanya jawab mungkin sekitar 15 menit sebelum kita tutup. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman ada yang mau share atau enggak, ada pertanyaan tentang materi Zoom tadi, atau mungkin bebas di forum ini. Silakan. Mungkin saya lihat chat dulu ya. Ya, tadi di chatnya ada yang suaranya mungkin tidak jelas ya, tapi hanya 1-2 orang mungkin karena gangguan sinyal, ya tetap ada. Ya, karena yang jelas suara saya terdengar sama semua ya. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau ada yang kurang jelas, boleh. Ya, yang tadi ada yang masuk tadi di tengah jalan, ada yang masuk tadi di akhir, ya sayang sekali yang masuknya di tengah jalan dan di akhir jalan. Tapi ngapa? Nanti Anda bisa dengarkan siaran ulangnya tuh lewat YouTube atau lewat nanti radio ini ya, Abran Radio Global. Di Facebook ya. Di Facebook. Nah, di sini juga ada di chat. Untuk saksikan nanti ada di hari Senin ya. Ada temanya Bapak Asgar. Teman-teman, Bapak Ibu, ya kita undang untuk nanti hadir juga dengan tema yang sangat keren pokoknya. Tema sukses is my right ya. Ini tema Zoom meeting malam Selasa ya. Jadi lewat kesempatan ini juga sekaligus kita undang, nanti linknya bisa didapat di grup masing-masing. Di sini juga ada Pak Tata Prabu, terima kasih. Ada Global FM adalah salah satu sarana prasarana hebat perusahaan untuk melebar dan mendalam dengan jejak digital bisnis zaman now. Ya ini Pak Putu masukkan sukses is my right itu apa tema di FM Bali di hari Senin untuk malam Selasa. Fokus. Kenapa pentingnya kita fokus malam Selasa? Maaf, saya bersuara. Mohon maaf kalau saya ikut Zoom meeting di sini, saya tidak ingin jadi pembicara. 100% saya ingin jadi pendengar. Ya, jadi saya suka pakai nama orang. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa nih Pak Asgar nih, luar biasa. Terima kasih Pak Asgar. Ada pertanyaan. Iya, silakan Pak Ustadz. Itu untuk memperbesar kapasitas diri selain dengan belajar, adakah hal lain gitu untuk agar kapasitas diri itu lebih besar lagi gitu? Tadi yang diambil contoh melalui pembelajaran, salah satunya lewat Zoom meeting gitu. Ya, sebenarnya sih memperbesar kapasitas itu banyak Pak Asep. Tetapi yang kita inginkan adalah memperbesar kapasitas ini, artinya kita harus lebih fleksibel. Jangan seperti kata dalam tempurung. Banyak orang berpikir dia itu sudah hebat. Ya, padahal ilmu itu nggak dibatasi, nggak terbatas. Ya, ilmu itu juga tidak tergantung pada background seseorang. Ya, karena jangan berpikir ada orang berpikir pendidikannya tinggi, dia sudah hebat, belum tentu. Karena di dalam bisnis jaringan ini kita bisa belajar sama siapa saja. Tetapi yang paling penting adalah kita harus mau memperbesar kapasitas kita dengan pengetahuan-pengetahuan, baik itu knowledge maupun skill. Kalau skill itu harus diolah. Ya, istilahnya kalau pisau nggak diasah, itu tetap tidak akan tajam.
Jadi tetap lewat pengalaman kita menjual itu memperbesar kapasitas kita, memprospek orang ya. Semakin sulit kita memprospek orang berarti kita belajar ya. Jadi istilahnya memperbesar kapasitasnya adalah kuncinya cuma satu, Pak Asep. Teachable, mau belajar itu aja. Kalau orang yang tidak mau belajar berarti dia sudah merasa dirinya cukup. Kalau dia sudah merasa dirinya cukup ya itu kapasitasnya begitu aja, nggak akan kemana-mana. Itu ya, apalagi di multi level ini penting. Motivasi itu salah satu saja ya, karena motivasi ini kenapa orang suka ikut motivasi teriak-teriak, karena apa? Dia merasa dia belum siap pede jadi dari luar. Tapi kalau orang yang seorang entrepreneur sejati, dia punya mindset yang benar, dia punya mental yang kuat sehingga dia tidak perlu lagi dimotivasi dari luar. Nah, kita lihat beberapa pengusaha-pengusaha, saya nggak pernah tuh selama seminar-seminar motivasi ikut tuh nggak pernah dengar ketemu sama orang-orang satu ini dengan misalnya pengusaha-pengusaha yang sukses. Nah, ada. Mereka itu udah dari dalamnya itu, motivasi dari dalam itu udah bekerja. Nah, karena apa? Karena mereka sudah mempersiapkan. Sebelum mereka jadi pengusaha, mereka sudah siapkan. Jadi intinya, memperbesar kapasitas diri itu banyak cara, Pak Asep. Tapi salah satu cara adalah kita mau belajar, itu aja. Itu. Oke. Ya, silakan. Tambahan, Pak Api. Ya. Ya, jadi kapasitas diri itu akan semakin besar. Nomor satunya memang teachable. Yang kedua, selain teachable itu adalah never give up. Dengan never give up itu secara otomatis kapasitas diri akan menjadi kuat, kokoh, dan besar gitu, Pak Afi. Ya, tadi kan never give up itu yang terakhir. Saya taruh di terakhir karena itu kunci yang paling penting. Ya, pada saat krisis dan krisis datang itu kunci yang paling penting. Mental kita kuat, mental seorang pemenang. Kalau mental seorang pemenang bukan berarti dia tidak pernah kalah. Bukan berarti dia tidak pernah gagal, tetapi dia gagal, dia bangkit lagi belajar, gagal, bangkit lagi belajar sampai dia mencapai sukses. Ya, ini malam ini saya tanda tanya Barjo itu siapa? Barjo Yudhistira, rupanya suaranya. Bukan Askar, tapi saya mau teachable, Pak. Belajar dari siapapun. Ini orang tadi WA apa ini komentarnya kok nyinggungnya hari Senin gini. Ini curiga juga. Ya Pak Asgar ya. Pak Asep, jadi tadi ditambahkan itu saya taruh kuncinya. Terima Jadi kasih Pak. Kenapa gini? Kenapa saya taruh urutannya 1 dan ke-9 itu paling penting. 1 pembukanya kita harus mulai dari passion yang menggebu-gebu berkarya. Dan kita tutupnya pun harus pada saat kita menghadapi krisis dan kritis, disitulah menunjukkan kita masih punya passion yang kuat tidak. Kita masih punya bisa bangkit atau tidak. Itulah yang menentukan. Banyak orang gagal pada saat menghadapi cobaan. Mana banyak orang gagal menghadapi masalah besar, disitulah dia menyerah. Nah, itulah kuncinya. Saya katakan, makanya kenapa di slide saya dimulai dari passion yang menggebu-gebu, diakhiri dengan mental yang kuat, never give up, don't quit, jangan pernah menyerah. Bangkit, kalau kita gagal, bangkit, komitmen. Kenapa? Banyak orang tuh cemen. Begitu downline-nya udah nggak aktif, dia, Pak, susah Pak, downline saya udah pada nggak aktif. Ini. Saya bilang downline Anda nggak aktif, nggak ada masalah. Anda mau jatuh bangun 2 kali, 3 kali, 10 kali, nggak ada masalah selama Anda bangkit. Yang khawatir kan, kalau Anda sudah tidak bangkit, finish, habis. Itu saya katakan. Downline Anda mau itu nggak ada masalah, di ML itu biasa. Saya ketemu banyak orang yang downline-nya habis semua. Nggak ada masalah, dia masih bisa bangun kok. Tapi kalau Anda yang sudah jatuh, habis, nah nggak ada. Itu finish. Ya kan? Itu ingat dong, selalu ingat. Oke? Ya. Seru kan? Nah, ini siapa? Retni. Bu Lydia paling mau tanya. Retni. Baru masuk Pak, habis cari ini hadiah untuk besok yang SPJ. Oke, Bu Lydia dapat yang terakhir, never give up-nya dia. Materinya. Oke, silakan kalau masih ada lagi nggak apa. Ayo. Ini saya ada di chat ini ada nggak dari Pak Joko ya, ada nggak sharing kiat-kiat para leader yang sudah sukses, misalnya kiat Pak Rudi yang dengan cara mengungkit pride seseorang artinya. Nah ini ada masukan dari Pak Joko ya untuk
untuk sharing untuk leader-leader yang sudah sukses. Mungkin kita buat sesi khusus atau gimana Pak? Silakan. Bisa, boleh saja kita buat ya sharing ini. Kenapa? Karena justru dengan sharing ini kita berbagi pengalaman. Tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang super, tidak ada Superman. Superman itu hanya film dan itu bohong, film itu bohong. Tapi yang ada super team. Kita di sini nggak bisa. Saya tanpa Anda semua kita nggak mungkin bisa berhasil. Ya, kita harus membangun super team yang kuat. Oke, ya. Jadi nanti kita bisa buat sharing-sharing yang pengalaman nggak apa. Karena pengalaman itu akan menguatkan. Kalau orang lain bisa, kalau kita punya mindset yang benar, kita juga pasti bisa. Betul? Karena saya pernah dengar ada orang cerita, dia ketemu ada orang penghasilannya 1 bulan 50 miliar. Bukan di video yang 1 hari 1 miliar itu orang stres ya. Tapi ini benar. Terus dia selidiki, kenapa sih? Loh, dia makannya sama juga dengan kita, nasi juga. Dia tidurnya juga sama, tidur matanya merem, bukan tidurnya matanya melek gitu kan. Sama aja, cuma bedanya Pak. Dia mau belajar dan dia bisa mengaplikasikan semua itu. Jadi sebenarnya yang membedakan itu adalah hanya Pak, kemauan yang menggebu-gebu, passion yang menggebu-gebu, dan never give up itu. Dan dalam proses itu selalu dia mau belajar. Dari siapapun dia mau belajar. Nah itu bedanya ya. Jadi nggak usah khawatir, di sini kita semua sama kok. Yang penting yang membuktikan ini adalah innernya di dalam kita. Kalau kita punya inner motivation, maka kita memacu diri terus. Ketemu masalah pun nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang hanya tergantung dari luar, begitu upline-nya tidak bantu, ya dia melempem. Nah, itu yang bahaya. Ya, silakan ada lagi yang ini. Mungkin ada orang beberapa mau share kira-kira materi malam ini menurut Anda itu berguna nggak untuk Anda? Bermanfaat nggak gitu? Silakan kalau mau. Pak. Ya, silakan. Bu Uju ya? Iya. Silakan Bu Uju. Materi ini sangat bermanfaat bagi saya, Pak. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa melaksanakannya dengan semaksimal mungkin. Terima kasih. Terima kasih, Bu Uju. Ada yang mau kasih komentar, silakan. Ya, Pak Ayub. Silakan Pak Ayub. Itu. Bu Uju bisa di-mute dulu, Bu. Di-mute dulu. Ya, saya mau bicara. Oh, sebentar. Malam Pak Fi. Ya. Ya, dengar Pak Fi? Ya, dengar. Kemarin kan ada seseorang yang sakit diabetes. Aku kasih refill itu 1 kan. Dia minum baik, sehat. Malah dia senang. Akhirnya dia juga berterima kasih. Dan akhirnya ternyata tapi dia nggak beli lagi sama kita orang. Nggak beli sama kita. Cuman aku dengar dari kawan dia itu, dia katanya beli di Shopee. Pak. Di Shopee harga 130.000 botol sampai di Batam, Pak. Itu gimana itu, Pak? Memang harganya kan mestinya harga member untuk seluruh Indonesia sama kan, Pak? 135 kan? Dia bisa jual 130 itu di Shopee sampai di Batam, Pak. Ya. Perlu kita lebih waspada. Ya, karena ini sudah banyak kejadian. Banyak kejadian kita lagi selidiki, banyak kejadian orang beli ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Ya, banyak orang cerita kecewa. Jadi dia mau beli murah, itu akhirnya dia kecewa. Jadi saya katakan kita lagi selidiki, nanti ada waktunya kita akan informasikan. Jadi saya katakan ngapa? Itu kan pilihan Pak Ayub. Dia mau beli lebih murah silakan. Namanya itu kan semua ada risiko. Tapi kalau dia beli dengan member itu resmi, jaminannya ada semua ada. Tapi kalau ada beberapa yang beli ininya, akhirnya malah dia lebih kecewa. Ya, gara-gara mau hanya murah ya. Kenapa? Semua itu ada harga, ada ininya, ada kualitas ya. Ya, saya tidak katakan itu 100% palsu atau apa, tetapi banyak orang yang beli tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu aja ya. Kita sampai nanti kita lagi selidiki gitu. Ya, Pak Ayub ya. Tapi nggak apa kalau itu kasih tahu aja, silakan itu. Oh itu banyak kok orang pada cerita. Bahkan akhirnya kita dengan pendekatan yang dengan baik,
bisa mungkin dengarkan dari Bu Suci punya tim, akhirnya malah jadi member, direkrut jadi member, bukan ini lagi. Jadi banyak Bu Suci dan timnya beberapa orang dapatkan orang-orang yang justru beli-beli yang murah-murah di Sofila, di Tokopedia, dan di Bukalapak, akhirnya malah jadi member. Mungkin kalau ada Bu Suci bisa tolong di-share, Bu, kasih testimoninya. Ada tadi saya lihat. Mana Bu Sucinya ini? Masih ada? Atas ini. Atau ada yang dari grupnya Bu Suci yang ini hadapi ini? Bu Gun atau siapa? Halo? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Nah, silakan. Oh, Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Oh, Pak Rudi, silakan. Pak Rudi dulu. Mungkin seminggu yang lalu saya dapat orderan itu dari dokter hewan di Semarang. Padahal dia sudah beli dengan harga 100, dia dua kali beli. Pokoknya di 130 atau 100 berapa. Tapi dia beli dengan saya 2 botol, 180 plus ongkir. Nah, dia tanya saya, dia foto-foto ini. Tanya saya gimana, lihat gimana. Kalau jujur saya bilang, saya sih nggak bisa lihat karena saya nggak bisa ramal kan. Tetapi kalau yang punya saya asli. Nah, yang penting kita kalau bangun hubungan yang baik, biasanya orang percaya dengan kita. Karena kita ngomong, gitu aja Pak. Ya, oke. Bu Gun, tadi mau silakan Bu Gun. Ya Pak, terima kasih. Saya pernah ada konsumen yang beli ke online ya. Ternyata saya cek rasanya, katanya informasinya itu beda, rasanya tidak seseger yang beli ke kita. Kemudian kita sampaikan untuk membeli ke kita kan pasti ada garansi asli ya Bu. Ya. Kemudian saya serviskan untuk manfaat apa sih punya kartu diskon, punya kartu member, kemudian malah dia tertarik untuk menjadi member gitu Bu. Karena di online itu nggak ada poin-poinnya atau bonus-bonusnya yang nanti kita sampaikan ke konsumen tadi yang beli ke online. Gitu Bu, dan alhamdulillah akhirnya konsumen itu masuk ikut menjadi member Celesti. Gitu Pak, Ibu yang sudah saya pernah infokan ke konsumen yang beli ke online. Pak. Oke. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ininya? Karena sekarang ini terus terang kalau kita melihat tergantung bagaimana hubungan kita, hubungan baik kita. Oke, Pak Ayub ya. Jadi tetap bangun hubungan, ngomong aja. Kalau memang dia memilih itu, ya itu terserah dia. Tapi ya kita kasih tahu secara baik, tidak perlu harus kecewa, tidak perlu harus bagaimana. Tapi ya. Oke Pak, oke, terima kasih Pak. Ya, Pak Ayub. Maju terus Pak Ayub. Saya lihat Pak Ayub lagi semangat nih, Kepulauan Riau, garap semua Pak. Mantap. Mantap. Doa Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu masih ada yang kira-kira mau di-sharingkan, ditanyakan? Silakan. Oke. Pak Ayub bisa buka mikrofonnya Pak Ayub? ID apa? ID nggak kelihatan di mana nih? Oh, baik. ID. Nah, masih standby dari tadi, nggak kemana-mana, cuman ini apa nggak enak aja buka kamera. Karena saya jadi host kan, jadi co-host kan, ya matanya ke sana ke gini, tapi saya ikuti kok. Mantap. Tenang aja Pak Ayub, ablanya tetap setia kok, tetap ada menyertai, mendorong supaya Pak Ayub makin maju nih. Saya lagi lihat downline saya ada yang siapa yang masuk nih, aduh tadi dari tadi perhatiin terus, tapi nggak apa-apa, saya simak.
Terima kasih. Cuma penting ya, gaspol itu banyak kalau kena kendor ya susah juga ya. Jadi harus maju terus. Pak Heri itu aku salut nih. Pak Heri Margono ya, Pak Heri. Ikutin terus pasti. Ya. Tadi saya lihat ada beberapa yang masuk keluar masuk mungkin signal. Ya. Sedikit komentar dari pertanyaan dari Pak Api, bagaimana tentang tanggapan materi, boleh? Silakan. Oke. Kalau hemat saya secara pribadi, Bapak Presidir kita sudah mendapatkan dari poin per poin itu secara tertata rapi ya, yang sangat tertangkap oleh saya secara pribadi berawal dari passion atau gairah dari dalam diri itu sendiri. Sehingga saya kalau mengilustrasikan bagaikan seseorang yang menemukan kekasihnya gitu. Ketika kekasihnya sangat luar biasa, apapun gitu ya, apapun bagaimanapun selalu ditempuhnya. Tidak tahu ada hujan, panas, angin, malam, bahkan di kuburan pun kayaknya terasa nyaman-nyaman aja gitu Pak Api. Akhirnya dari passion itu sampai ke never give up-nya Pak Api, luar biasa. Karena secara detail oleh Pak Api sudah disampaikan, saya ingat itu aja. Terima kasih Pak Api. Mantap. Kalau Pak Asep Kurniani sekarang lagi kayak bulan madu. Jadi di passion terus membara terus nih ya. Dilanjut kali ini Spanyol Maroko ya, 2 tiket ya. Betul. Terus di bawah honeymoon terus sama cakap, ya. Mulai dari Bali, Turki, ke depan insya Allah Afrika dan Eropa ya, dua benua insya Allah. Mantap. Terima kasih Pak Putu, mangga nyengakeun. Sebentar. Ya, kayaknya waktu sudah jam 10 ya kalau di Bali. Jam 10 dari Bali. Di Bali jam 10, yeah. Saya baru jam 9 lagi melek-meleknya tuh Pak Putu. Iya. Ya, tapi kalau mau masih sharing, masih silakan. Apa Pak Putu kuat-kuatan aja ini kan. Jadi kalau saya sekarang lagi melek nih. Pak Putu. Wah. Kalau udah jam 12 baru mulai redup dia. Iya. Mungkin ada yang ya tadi ada Pak Joko bilang ya semakin banyak yang mau share berbagi pengalaman trik-trik suksesnya di Cakap ya, semakin banyak jurus-jurus yang dikuasai kan begitu. Ya mungkin ada yang mau sharing. Di sini ada leader-leader juga. Ya Pak Iswandi mau share ini. Wah nih luar biasa. Ya silakan Pak Iswandi. Mewakili Padang nih. Baik Pak, terima kasih gitu ya atas kesempatannya. Terima kasih juga buat teman-teman semua Blesti ya. Saya mau sharing nih Pak gitu kan. Artinya apa gitu kan? Kita di Blesti ini ya aktifnya gitu ya. Udah lebih dari 6 tahun, udah tahun ke-7 hari ini gitu kan. Tapi alhamdulillah sih capai sih promo-promo yang menengah-menengah lah gitu kan. Kalau yang kecil mudah-mudahan kita juga capai gitu kan. Cuman yang ingin saya sharingkan di sini yang saya mau berbagi pengalaman gitu kan. Seperti yang disampaikan Pak Afri tadi gitu kan. Kita ibaratnya membangun jaringan itu pertama kita dulu melebar gitu kan. Yang kedua kita mendalam gitu kan. Artinya minimal 5 jalur gitu kan. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini artinya kita udah apa? Udah banyak, udah dibilang banyak sih belum juga, tapi udah ada beberapa leader lah gitu. Kalau 100-an sih belum gitu kan. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini memang gitu kan, artinya pertama adalah orang-orang yang punya passion gitu Pak gitu kan. Yang kedua artinya orang-orang kita harus buka mindset downline kita itu Pak gitu, sehingga dia punya apa passion atau hasrat untuk menjalankan bisnis Blesti ini Pak. Tapi kalau kita nggak buka mindset mereka atau mindset mereka untuk mencapai impiannya, kita nggak akan dapatkan leader Pak gitu. Karena apa? Karena leader ini kalau saya pikir gitu kan, leader ini artinya leader atau downline kita itu untuk jadi leader, dia tuh
nggak bisa muncul begitu aja kalau kita nggak buka mindset dia atau impian dia, Pak. Jadi artinya untuk kita bisa berhasil tuh kita harus bikin berhasil orang dulu di bawah dengan cara membuka mindset dia. Dia harus punya impian yang jelas, yang sampaikan Pak Afi itu. Kalau dia ingin punya mobil, mobilnya apa, warnanya apa, gitu Pak. Tapi ya seperti saya disesuaikan juga dengan kemampuan kita, jangan yang terlalu besar gitu Pak. Jadi intinya betul kita harus buka passion dia dan impian mereka Pak. Baru dia bisa jadi diri. Kalau enggak dia akan ngolar ngidul istilahnya gitu Pak. Terima kasih. Cukup Pak. Ya, terima kasih Pak Iswandi. Ya, jadi betul sekali. Ya, kita harus mulai dari sesuatu yang orang harus bisa memulai dan bisa mengakhiri. Ya, jadi memulai itu dengan passion yang menggebu-gebu, mengakhiri dengan mental yang pemenang, juara. Ya. Oke, bagus. Yang lain lagi ada yang mau ini sharing, komentar atau apa? Berikan masukan. Ya, Padang ini lagi menggebu-gebu juga karena Januari nanti kita akan ada one day trip ya. Minimal 30 orang nih. Oke, saya mau tanya yang diikut Zoom meeting ini semua sudah punya Instagram belum? Saya cuma minta kalau misalnya ada yang belum punya Instagram, tolong diinstal. Diinstal Instagram kita perusahaan itu ada 2 yang selalu harus kita ini karena nanti kedepannya promo-promo semua nanti kita akan lewat Instagram. Jadi satu Blesti Official ID ya, Blesti Official ID, yang satu lagi Live with Blesti. Kalau Blesti Official ID sudah lumayan, sudah ada sekitar 1000 hampir 1400 ya, 1300 berapa. Kalau Live with Blesti baru ratusan ya. Nah, tolong di follow, terus bisa di share, like dan sebagainya. Karena ini yang akan nanti sering dipakai dan konten-kontennya itu bisa diambil untuk di share lagi ke lewat Facebook, lewat IG, lewat apa. Dan banyak orang bisa jualan lewat sana juga. Ya, jadi kalau yang belum ada, tolong diinstal. Yang sudah ada Instagram, tolong follow. Ya, malam ini saya berharap banyak juga yang belum follow, di follow gitu. Ada yang supaya bisa share ke yang lain. Oke? Ya. Udah ada Pak Api, udah tinggal kasih teman-teman aja download Bu. Ya, tapi saya belum paham juga Pak. Nanti saya mau belajar sama anak ya. Ya, betul sekali belajar sama anak Bu. Zaman sekarang nih. Zaman anak muda. Ya. Ya, oke. Silakan. Terima kasih. Ya, ada lagi yang ininya. Oh, Pak Afi. Tadi yang apa Pak? Yang kedua? Yang kedua Live with Blesti. Live with Blesti ya. Jadi ada 2. Yang satu official ID, Blesti official ID lebih banyak kontennya itu produk-produk, dan Live Blesti itu lebih banyak company profile-nya, bisnisnya, reward-nya dan sebagainya. Nanti kita akan kembangkan terus di sana. Live